Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman taklim remaja semuanya. Sekarang ini udah hampir 8 bulanan ya sejak kejadian 7 Oktober yang menyadarkan seluruh umat Islam di seluruh dunia. So, jangan capek-capek, jangan bosen-bosen, tetap semangat terus untuk belajar agama karena ini saatnya, ini triggernya gitu ya. Semua membutuhkan kalian, para pemuda-pemuda yang nanti insya Allah akan jadi pejuang agama Allah. Semangat terus belajarnya, jangan pernah lelah, saling ingetin satu sama lain ya. Taklim remaja. Nah, udah bersama kita Bang Fuad. Assalamualaikum Bang Fuad. Ini Bang Fuad agak gimmick, nggak tahu dulu. Tes, Mau disapa dulu boleh? halo teman-teman semua, assalamualaikum. Sudah, kampus kayaknya. Iya, soalnya ada puasa. Oh gitu. Ada yang nggak mau ngasih tahu biar tawadu. Oh gitu. Karena di sana udah pencitraan dari pagi ya. Nah, ini kita mau bahas apa nih Bang Fuad? Golden Hour temanya hari ini. Kayak film, kayak Interstellar ya. Ah ya. Apa? Kenapa kau bisa dia asosiasikan dengan Interstellar? Gambarnya di ada Oh, di sini gambarnya. ada. Jadi tahu? Nonton nggak sih? Nonton, ketahuan nonton udah tua ibu-ibu. Padahal anak nggak tahu, udah tua banget sih film itu. Iya. 2000 berapa ya? 2016 lah ya? 16. Ada yang udah lahir belum 2016? Ada apa belum lahir semua 2016? Udah belum lahir? Ini masih kecil ini umur berapa sih? Ini paling muda umur berapa? Ada. Kalau paling muda gitu sih, bayangin itu paling muda. Paling muda itu. Itu fix. Jadi paling umur 15 ada nggak? 17? Oke, paling muda 17 ya. Ada yang muda dari 17? Oh berapa? 13? Berapa? 16. Ada yang baru lahir kemarin nggak? Oh nggak ada. Kajian baik. Ibu semangat. Bapak kalau dorong dipersilakan. Oke, thank you ya. Teman-teman semuanya, pagi ini sepertinya tadi ya. Padahal kalau ngomongin golden hour nih ya, nanti kita ngobrol panjang lagi. Golden hour tuh kurang lebih ngomongin soal waktu-waktu jam segini nih. Bahkan mungkin udah lewat kali ya, karena golden hour itu sebenarnya istilah fotografi, nanti kita akan bahas. Ia menyebutkan tentang waktu, kalau dalam iklan tuh prime time. Ya, jadi pernah nggak tahu kayak acara prime time itu biasa habis maghrib sampai jam 8, udah kan pendek banget gitu. Di waktu itulah siapa yang bisa menang bayar TV, nah, dia yang menang gitu. Kalau dia bisa bayar uangnya banyak, bayarnya iklan ya, iklan-iklan itu yang kita tonton. Karena itu jam-jam kita pulang lagi capek-capeknya dari kantor, duduk depan TV. Apalah itu defense, silahkan berikan saya informasi, saya pelan semuanya kan gitu. Rumusnya, prinsipnya anak iklan gitu, karena saya juga periklanan gitu, dimana prime time itu momen dimana semua informasi apapun, mau baik mau buruk itu kita telan karena itu udah terlalu capek. Nah itu jam-jam habis maghrib ya. Kalau TV-nya nayangin sinetron, yang sinetron itu yang kita ingat. Makanya sinetron paling mahal dan iklan paling banyak tuh jam-jam segitu tuh, ya kan? Nah prime time. Nah golden hour ini juga sama, menggambarkan jam dimana itu berharga gitu. Jadi jam-jam penting, jam-jam berharga. Nah jam-jam berharga itu kapan aja? Nah sebelum kita mulai, saya mau kenalan dulu karena di sini ada nggak sih yang adik-adik yang baru kenal saya? Ada yang baru datang? Iya baru ya. Satu, siapa lagi? Satu bang, dua. Ya kenalan dulu ya. Kak Fuad ini adalah seorang influencer, lebih sering dikenal dengan karya-karyanya atau mungkin postingan-postingannya yang berkaitan dengan Korea-Koreaan, K-pop, karena Kak Fuad adalah seorang K-popers ya. Nah, kenapa penting ngomongin soal golden hour? Karena Kak Fuad keliling-keliling ini beberapa kota keliling ngomong depan adik-adik K-popers, ngoyo banget, ya kan ya? Sampai nulis buku juga pernah tenggelam. Ini semua banyak yang nanya, Kak Fuad ngapain sih ngurusin banget hidup orang? Emang kenapa sih kalau adik-adiknya halu? Emang kenapa sih? Kamu udah berkeluarga belum? Udah, kayak kurang-kurang ngurusin keluarga gitu, masih mau ngurusin keluarga orang gitu.
Kapan punya anak? Punya. Kayak kurang-kurang itu sibuknya ngurus anak sendiri. Ngapain sih ngurusin anak orang? Kapan introvert? Iya introvert. Udah tahu kalau ketemu banyak orang energinya habis. Ngapain sih ketemu banyak orang? Kapan suka jalan-jalan? Nggak suka. Udah tahu nggak suka jalan-jalan? Ngapain roadshow? Ngapain keliling sekian puluh kota hanya untuk ngomongin agama tanda kutip? Apa yang dikejar sih? Nah, andai kata kalian tahu teori golden hour ini, aku yakin kalian akan ngerasa, iya sih capek, tapi gue gak mau tidur sekarang. Iya sih kesel, tapi gue gak mau marah sekarang. Kenapa? Karena golden hour ternyata sangat-sangat singkat. Sangat-sangat singkat. Jadi kayak gak ada waktu kalian untuk beristirahat. Itulah kenapa nanti di balik teori-teori ini kita akan menemukan ulama-ulama. Coba cari sejarahnya ya. Ulama itu biografinya rata-rata tidur cuma 2 jam sehari, 3 jam sehari, gitu doang. 4 jam itu kayaknya udah paling lama deh. Saking kenapa? Karena mereka merasa waktu yang golden itu cuma sebentar. Pernah ada suatu kisah di mana umat-umat Nabi terdahulu zaman-zaman Nabi Musa gitu nanya sama nabinya. Para nabi kan zaman dulu banyak ya, ada ratusan ribu nabi itu. Nanya lah dia ke salah satu nabinya, nanti umat akhir zaman tuh umurnya berapa tahun sih? Terus katanya 60 tahun lah kurang lebih. Terus mereka bilang, wow, mereka itu hidup di zaman umur tuh ratusan tahun. Jadi kalau ada anak umur 100 tahun tuh masih toddler, masih batita lah kalau kita sekarang gitu. Mereka tuh masih main tuh ratusan tahun. Nanti umur 300-400 tahun tuh baru remaja gitu. Jadi umurnya panjang-panjang umat terdahulu tuh. Makanya bilang, 60 tahun umat Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Andai kata saya hidup di zaman itu, katanya, saya pakai tiap hari buat sujud. Enggak mau ke belakang, ke toilet, enggak sujud. Makan dulu makan, enggak sujud. Karena 60 tahun itu bentar banget bagi orang yang hidupnya panjang banget. Nah, hour ini adalah hitungan waktu. Memang waktu itu misteri. Kenapa tadi bagus banget ngomongin Interstellar? Kalian nanti coba deh pulang, itu film bagus banget, Interstellar. Aman kok, insya Allah filmnya aman dari sesuatu yang nggak boleh dilihat, lalala. Itu film bagus banget. Itu film kalau kata guru saya Ustaz Farid Siau, kalau ditonton oleh orang beriman tambah beriman, ditonton oleh ateis tambah nggak percaya agama. Saking kerennya dia menjelaskan soal teori waktu. Waktu itu apa saya tanya teman-teman? Tahu waktu? Ada yang bisa jelasin waktu apa? Tidak dapat hadiah deh. Terserah. Definisinya apa? Nggak ada salah, nggak ada benar. Ada yang mau ngasih tahu Kak Fuad nggak? Waktu itu apa? Nanti kasih hadiah deh Kak. Ya. Ada nggak? Angkat tangan. Tapi jawabnya yang waktu itu adalah time ya. Jangan bahasa Inggrisnya ya. Itu disambit. Ada nggak menurut kalian waktu itu apa sih? Di kepala deh, terserah. Apa ada? Boleh. Apa yang pop ups di pikirannya waktu itu apa? Ada? Nggak tahu waktu. Masa kan ada sih? Tapi tahu kan kata waktu tahu ya? Ini jangan-jangan ini apa English kelas semua nih? Jangan-jangan bahasa Inggris time. Good time, enggak lagi di ikut. Time no time. Waktu apa? Ayo. Coba. Atau samperin deh satu orang. Nanti pasti keluar tuh idenya. Yang menurut kalian tahu soal waktu itu apa? Karena kalau enggak, ini problem nih, kita nih hidup semuanya dengan waktu. Coba. Pilih satu ya. Pilih satu. Cowok satu, cewek satu deh. Oke. Nah, coba deh. Randomly choose. Wah, itu langsung semua nunduk, benar soleh semua. Benar mikir. Bukan aku adalah karpet. Atau bilang pai. Coba satu orang. Nah, Kak siapa namanya? Udah aku mau ngobrol dulu aja nggak apa-apa. Namanya siapa? Saki. Kak Saki mau nanya dong. Pernah dengar waktu nggak kata waktu? Pernah dipakai di kalimat seperti apa contohnya? Misalkan ada kata yang ada waktunya gitu, kalimat ada waktunya. Coba deh. Apa? Astronomi. Oke. Waktu astronomi berarti ngomong perbintangan gitu ya. Oke. Pernah ngomong kata waktu tuh pas ngapain? Pernah nggak ada dialog yang ada kata waktunya? Kamu kasih contoh satu ya, nanti kamu coba kasih ya. Waktu aku kecil, aku pernah bandel sama orang tua. Nah itu keluar tuh kata waktu. Coba deh kamu bikin satu kalimat ada waktunya. Bisa nggak? Dia lalu. Ada matematika teman-teman. Nah, waktu coba deh. Ada satu kata ada waktunya. Saat waktu
nanti aku yang menjadi orang sukses. Oh, luar biasa. Tepuk tangan dong, Mas Saki. Nanti waktu besar nanti, atau saat nanti aku besar aku mau jadi orang sukses. Oke, berarti menarik ya. Mari. Tadi tuh, Kafuan lagi ngomong waktu yang dulu. Waktu aku kecil, berarti dulu ya. Dia ngomongnya waktu yang di masa depan. Jadi waktu itu apa? Nanti gak sih? Pernah nonton film yang nanti dia balik ke masa lalu nggak? Iya kan? Kok bisa ada orang balik ke masa lalu kalau di film ya? Logikanya waktu itu berulang berarti. Ada nggak sih waktu itu? Pernah lihat wujudnya nggak? Di kepala kalian pernah lihat waktu itu kayak apa? Pernah lihat nggak? Misteri ya, menarik banget. Nanti kalian tonton pulang di YouTube ngomongin soal waktu. Insya Allah mumet. Serius, karena waktu ini misteri sekali. Bahkan masuk dalam sebuah ayat Quran ya, surat Al-Quran yang pendek banget. Jadi surat favorit kita kalau sholat ya, wal asr, demi waktu. Allah melarang kita bersumpah dengan apapun selain dirinya, selain Allah. Nggak boleh sumpah kecuali selain Allah. Tapi Allah bersumpah atas nama waktu. Menurut para ulama, kalau Allah bersumpah atas sesuatu benda atau ciptaannya sendiri, tandanya perhatikan baik-baik. Waktu itu sesuatu yang kita nggak lihat. Perhatikan baik-baik. Kenapa waktu menjadi penting? Karena coba blunder-blundernya film itu pasti nggak ngomongin waktu. Seolah-olah waktu bisa diputar. Emang bisa waktu bisa diputar? Nih, sekarang kalian bayangin ya, bayangin umur SD kelas 1 deh, SD kelas 1, udah bayangin. Ada satu adegan muncul di kepala kalian? Ada satu adegan muncul di kepala kalian? Oke, ada yang mau cerita satu? Apa yang muncul pertama kali? Kakak yang baju hijau, ya paling depan. Iya. Hijau yang mana dari dulu? Ini di depan. Ya betul juga ya, perempuan hijaunya rimbat ya. Hijau cendol kan? Apa sih kalau bercewek itu hijaunya macam-macam ya? Cendol mana nih? Yang mana? Cendol Jakarta beda hijaunya. Oh gitu ya, cendol dawet. Yang ada di kiri. Ya yang depan nih. Depan dulu. Kalian kembar ya? Kok mirip sih? Oh ya udah deh, kasih deh satu. Coba, Kak. Ketika aku bilang ingat masa dulu, masa kecil, satu scene yang keinget tiba-tiba apa? Adegan apa? Share dikit dong. Oh nggak keingat, agak kurang indah masa kecilnya bener. Kak siapa namanya by the way? Kanaya. Kanaya, oke. Kanaya ingat apa ketika Kak bilang ingatlah satu memori masa kecil yang teringat apa? Terserah, nggak harus bayi, nggak harus SD. Yang ketika Kak Fuad ngomong ini yang teringat apa yang nggak bisa dilupain atau mungkin sekelumit lewat? Coba. SD, sekarang SMP, SMP, SD deh. Ada adegan di SD yang diingat nggak? Ingat apa satu adegan? Main apa Kak? Untuk SD di sekolahannya ya? Ada tempat mainnya? Ada. Main apa waktu itu? Polisi maling. Polisi maling. Jadi gimana mainnya tuh? Kayak ini ya, ada yang jadi malingnya terus kita harus tebak dia siapa gitu ya? Oh, sama gengnya? Iya. Ada temen-temennya itu ya? Berapa orang gengnya Kak? Kurang lebih? Satu kelas sih. Wah, keras sekali ya. Satu kelas berapa orang Kak? 32 anak. 32 anak. Luar biasa. Sekarang SMP bareng-bareng sama mereka lagi? Enggak? Enggak. Udah bisa ya? Itu di Bintaro juga enggak? Di Bintaro juga. Pada kemana teman-teman sekarang? Ada yang mondok, ada Oh. yang pindah. Nice. Karena ya, dengar kisahnya tadi. Sekarang Kak Fuad mau nanya. Tiba-tiba, sorry, kita ngomongin perunut ya. Yang tadi kan ayah ngomong, memori tadi, itu hanyalah kenangan di otak, memori di otak, atau sedang terjadi, cuman di waktu yang berbeda. Nih benar kan? Mudah nggak maksud Kak Fuad? Tadi kan dia cerita tuh, dia membahas waktu SD, main, ya kan ya seru ya, sama temen main polisi dan maling tadi ya. Wah yang maling masa depannya bahaya tuh. Tapi mendalami karakter susah move on kan ya. Terus lagi main, terus apa nih, sekelas ya kan ya, ramean, ketawa-ketawa, hahaha. Tadi pas karena yang cerita, itu sebenarnya adegannya lagi terjadi nggak cuma di waktu yang berbeda? Atau itu cuma hanya kenangan di kepalanya aja? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, good. Berarti kan waktu itu nggak ada, itu cuma kenangan. Makanya ada definisi waktu dari para ilmuwan yang menarik. Waktu sebenarnya adalah antara gini, kayak sedetik di antara masa depan dan sedetik dari masa lalu. Itulah waktu. Jadi waktu tuh masa depan tuh nggak ada, masa lalu nggak ada. Waktu tuh ya sekarang.
Dan saat sekarang saya ngomong udah jadi masa depan, masa lalu sorry. Dan tadi kawan ngomong itu udah lewat kan? Bisa diputar balik? Nggak bisa, hanya jadi kenangan. Jadi masa depan itu ada nggak? Nggak ada. Nggak ada masa depan itu. Masa lalu ada nggak? Nggak ada. Waktu itu ya sekarang. Itu teorinya gitu. Jadi kalau bilang gini, masa laluku, emang ada masa lalu? Nggak ada. Ngerti gak sih? Karena kamu tuh hidup di masa sekarang. Nah, yang tadi kamu bilang tuh udah di masa lalu. Nah ini kamu tadi ngomong yang tadi ngomong sama karena yang udah di masa lalu. Sama sini kan iya. Nah, biasanya waktunya misteri banget ya. Kayak waktu itu apa ya? Diukur pakai jam. Bisa jam itu mundur? Nggak bisa. Gini, aduh maghribnya lama nih mau buka puasa, lu putar jamnya cepetin, jadi buka puasa? Enggak. Aduh aku kesiangan salat subuh, waktu jamnya aku mundurin, jadi subuh lagi. Misteri banget kan waktu. Sampai sini paham ya? Nice. Jadi waktu itu memang misteri, makanya ilmuwan itu banyak banget yang bahas soal waktu dan mereka bukan muslim. Jadi justru yang sering kali manfaatin pembahasan itu orang-orang yang gak beragama, orang yang katanya muslim baca Quran wal asri tiap hari, tapi jarang banget benar-benar merhatiin waktu, telat-telatan kan gitu ya. Dia nggak merhatiin betapa pentingnya waktu, dia kalau kerja nggak pernah efisien. Waktu itu begitu penting. Kami paham ya? Wal asr. Uniknya ketika dilanjutin ayatnya, wal asr innal insana lafi khusr. Sungguh semua manusia, yang ngerasa manusia angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, turun tangan. Jadi Allah lagi ngomong sama kamu, ya kan ya? Demi masa, sesungguhnya karena ya, sesungguhnya siapa tadi? Lupa gue jadi. Siapa tadi namanya? Saki. Sesungguhnya Saki. Ya, ini yang ngomong ke kamu nih. Ini kan manusia kan? Allah nggak bilang sesungguhnya makhluk, nggak, insan, manusia. Lafi khusr, pasti rugi. Oke, menarik nih. Means selama ada namanya waktu, manusia pasti rugi. Mau nggak rugi, waktunya hilang atau hiduplah di tempat di mana waktu itu nggak ada. Nih, kenapa bisa begitu? Mari kita coba lihat. Ini cara menghitung waktu kan pakai jam ya. Ini cara bagaimana Tuhan ngasih. Kalau Tuhan nggak nyiptain jam, tanda kutip ya, ngasih ilham kita bikin jam, kita kayaknya nggak tahu cara ngitung waktu. Ya, dibikinlah sebuah jam berputar. Dan ingat, ketika sesuatu bertemu waktu, rugi. Mari kita lihat kecantikan. Oke, coba adik-adik lihat foto mama yang lama. Coba lihat foto papa yang masih muda. Tanya, papa udah perawatan apa aja? Mama udah perawatan apa aja? Pasti mau perawatan nggak perawatan menua. Kenapa? Waktu. Kalian pakai skincare yang kalian lawan waktu. Padahal Tuhan udah bilang waktu bikin rugi. Tuh. Waktu bikin rugi pasti menua. Nggak percaya? Nanti pulang beli nasi bungkus, oke? Nanti taruh di meja makan, jangan sentuh sampai sore. Apa jadinya? Basi. Disentuh nggak? Enggak. Apa? Ya, waktu. Oke? Mobil. Waktu berlalu, harganya naik atau turun? Turun. Dijual. Handphone, dipakai, dijual murah. Kemarin saya beli jam, harganya turun separuhnya. Luar biasa. Hanya dalam waktu setahun. Udah keluar tuh Apple Watch yang baru, Apple Watch yang lama, jadi separuhnya. Kebayang gak tuh? Waktu. Rugi kan? Rugi gak? Lah kalau belinya 5 juta dijual misalkan 2,5 juta, kan rugi. Dibelinya 10 juta dijual 5 juta, rugi. Rumus ekonomi lah. Teman-teman misalkan nih punya barang ya, let's say punya laptop lah, dibeli harga 30 juta. Udah beli 30 juta, dijual lagi dapatnya 15 juta. Rugi apa untung? Rugi lah. Waktu. Wajahnya yang ngapain, Bu? Cuma didiemin, tua. Ngerti ya? Rugi. Lihat tuh, bagaimana sesuatu. Mau nggak rugi? Tahu ya, pernah lihat film Avatar? Dia terperangkap di tempat es itu, gunung es. Nah itu tuh, nggak rugi tuh. Tapi waktunya berhenti, nggak ngalamin apa-apa, diem aja. Bangun-bangun, avatarnya masih kecil, avatar Eng, tau ya. Sedangkan yang lain udah berubah, udah lintas generasi.
Tapi syaratnya jangan ketemu waktu. Nah, lu masuk dalam sebuah ruang apa tuh namanya tuh ya, ya diawetkan gitu. Oke, menarik. Uang, tanya sama nenek atau mungkin tanya sama mama dulu di zaman mama, uang itu dipakai beli nih uang itu 500 bisa beli apa? Coba tanya nih. 500 perak. Kalian bahkan kayaknya udah jarang kan ketemu uang 500. Ini tanya dipakai bisa buat beli apa? Coba. Sekarang andai kata uang 500 perak itu didiemin, bisa buat beli apa? Nih Kak Fuad ambil contoh. Kemarin lewat di FYP Kak Fuad cuplikan film lawas banget. Filmnya Roma Irama. Tahu Roma Irama? Sekarang jadi eyang-eyang. Kenapa? Karena waktu. Karena waktu. Adegannya Bang Roma lagi berantem sama satu orang cewek. Gue nggak tahu masalahnya apa, karena ini potongan FYP doang. Ceweknya marah-marah. Aku tuh rugi, bla 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 bla. Kamu harus ganti rugi semuanya, nggak terima aku. Terus kata Roma, baik. Berapa yang harus saya ganti untuk kamu? Ceweknya bilang, iya itu pasti masalahnya beli di luar negeri. Untuk pesawatnya aja ya kurang lebih 50.000. Buset. Pesawatnya 50.000 guys. 50.000 bisa beli apa? Sekali makan di mall habis itu. Serius, mall itu standar makanan paling murah 50.000. Iya kan? Kalian mau jajan berapa sih? Mau jajan berapa? 0. Gak dapat uang jajan. Oke, masalah rumah tangga kayaknya. Nanti bilang ke mama ya, mana dan gini papa dan gitu banget ya. Coba yang ujung, uang jajan berapa? 100.000 seminggu bisa 2 kali ke luar negeri itu. Kalau zaman dulu. Oke, sekarang bisa ngapain? Ya bisa mau jajan dong itu. Ngerti ya? Bayangin uang yang didiemin lama-kelamaan harganya turun. Gue ingat banget waktu kuliah gue beli motor itu beli motor nih, itu motor baru 11 juta masih dapat. Terus kemarin bini gue bilang, Pak beli motor lah, kita kan gak punya kendaraan. Ya oke, cari-cari deh, 11 juta ada nih, gue bilang gitu. Pas buka, ya Allah, Vario aja udah 30 juta, 25 juta. Padahal itu yang sama, Vario yang sama dulu paling 15 juta. Buset dah. Kebayang nggak kalau saya simpan uang 15 juta, aku simpan ini 10 tahun lagi, aku pakai beli motor. 10 tahun lagi udah nggak laku. Kenapa? Waktu. Oke, apa lagi? Banyak hal. Nih, pasangan. Ya gini, dulu waktu ini pernah nggak ngelihat? Nih kalau masih kecil sudah juga ya ngomongnya. Bunda deh atau ayah ada deh di sini. Mas pernah ketemu foto mantan nggak di web Facebook atau mungkin di lewat gitu, atau mungkin pernah pas ingat dia mantan apa pikir kita kok dulu gue mau ya sama dia, padahal zaman itu kayaknya bucin banget sama dia. Ngerti sih? Orang tuh cinta tuh bisa gitu. Cinta itu kalau cuma masalah cintanya doang lama-lama mudah gitu waktu. Pertama kali kenal menggebu-gebu semua orang bilang ya mau dia mah di polo doang. Kamu tuh nggak tahu aku tuh lagi jatuh cinta gitu. Lama-lama pas udah putus kita lihat lagi, ih najis banget ya. Kok bisa sih gue dulu suka sama dia, mendadak sayangnya hilang, cintanya hilang. Waktu, ya. Apalagi semua hal kalau ketemu waktu ya. Anak, sama. Anak dia yang tumbuh. Ini udah jadi begini nih, udah jadi gini. Padahal masih inget gak foto dia waktu kecil? Gue inget banget nih. Istri gue setiap ngeliat foto Hasan anak gue waktu masih kecil, dia bilang, ya Allah kok lucu banget ya dulu ya. Sekarang nyebelin Masya Allah gitu. Ya gitu, didiemin bertumbuh usang. Gitu. Reward, penghargaan. Banyak gak orang yang bahkan ijazahnya udah gak kepake? Waktu, zaman dulu penting banget ijazah. Ya kan? Hadiah piala, inget gak zaman kita masih suka koleksi piala? Ada yang mikirin piala kita sekarang berapa? Ada. Coba lihat tuh, khas banget bapak-bapak dulu, atau mungkin yang dulu nyimpen piagam tuh di dinding. Sekarang anak-anak sekarang kayak don't really care about that, nggak terlalu mikirin itu. Ya, kenapa? Ya tadi, waktu beralih, bergeser, yang menjadi penting udah menjadi penting lagi. Maka ketika bertemu waktu, semua sering. Oke, dulu ya. Jadi ini rumusnya, setiap bertemu waktu rugi, ya. Nah, mari kita bahas ruginya kenapa.
Mari kita coba lihat. Kalau kita ngomong waktu terlalu luas. Kalau mau ngomong dari awal penciptaan bumi udah berapa? Kan timeline waktu itu kan mulai dari situ ya. Penciptaan alam semesta, bukan bumi. Karena kan waktu itu baru ada di situ. Ini Kafwat jelasin ya. Waktu itu makhluk ciptaan Tuhan. Ya. Jadi sebelum ada alam semesta, waktu itu nggak ada, ngerti ya? Dimensinya beda gitu. Nah, kalau kita puas kepanjangan dari mulai alam semesta Big Bang terus terjadi lalala kepanjangan. Kita ngomong kita deh, kitanya aja. Bahkan kita nggak ngomong manusia seluruhnya, kita aja. Kata Rasulullah, kita itu minimal ya kurang lebih standarnya hidup 60 tahun. Jadi kalau ada yang udah dilebihkan, alhamdulillah. Syukuri, kalau dipercepat ya memang sudah takdirnya begitu. Oke? 60 tahun itu bagi kita lama ya. Nih, satu slide ini 60 tahun. Satu kotak adalah satu pekan. Oke? Satu kotak itu satu pekan. Ini satu garis, satu kotak kecil-kecil bukan. Ini seluruhnya adalah 60 tahun. Kamu sudah itu. Mendadak waktu hidup kita bisa muncul di satu screen. Satu minggu loh, kadang-kadang nggak berasa ya. Udah Jumatan lagi. Udah sekolah lagi. Padahal setiap satu minggu tuh satu kotak. Oke, Kafwat nanya ke Siri waktu itu. Kafwat lahir 5 Maret 1991. Hey Siri, how many weeks from March 5, 1991? It was 1,702 weeks and 4 days ago. Kata dia, Kafwat udah hidup 1.702 pekan. Ini pertanyaan tahun lalu ya. Ini video dibuat tahun lalu. Gak tahu kalau sekarang udah berapa pekan, 16 tahun tuh. Jadi itu yang abu-abu adalah waktu yang udah Kafwat pakai buat ngehalu, buat jalan-jalan, buat pacaran, buat main-main, ngebantah orang tua, tidur lagi, di sekolah, tidur lagi. Ngerti? Itu tuh. Jadi kalau umur 60, Kafwat 60 tahun kata Rasulullah, berarti tinggal yang 1.300 pekan. Nggak berasa ya? Ini ngomongin waktu itu cuma satu slide, guys. Nih, ternyata nggak seluruhnya nanti bisa Kafwat pakai yang hijau. Di masa depan 1.300 itu 430-nya harus dipakai untuk tidur. Karena tidur kurang lebih 8 jam-an. Bisa lebih sedikit, bisa lebih panjang, tergantung mager apa enggak. Jadi kalau 8 jam normal saja sehari, berarti dari 1.300 sisa yang Kafwat harus manfaatin baik-baik, tersisa 872 pekan. Itu waktu tanpa tidur. Jadi mulai tahun ini sampai meninggal, kalau 60 tahun, maka waktu Kafwat tinggal 872 pekan tidak hitung tidur. Jadi tidurnya udah dipakai gitu. Dia udah gak ada 1.000 guys. 872 pekan. Ibarat judi. Ini mau pakai all in buat apa nih? Mau gue pertaruhkan semua buat apa nih? Apakah gue akan pertaruhkan untuk ngejar hal-hal ini? Kan banyak orang masih ini aja dikerjainnya. Udah umur 50 tahun masih ini aja dikejarnya. Kalau nggak harta, kalau nggak kekuasaan, kalau nggak cinta, kalau nggak fokus ke kesehatannya, ke nyawanya, ke nama baiknya, keluarganya, dan banyak-banyak yang semua kita lihat itu. Ada orang all in, pokoknya gimana caranya aku tuh harga dirinya baik. Itu aja tuh, dimana-mana fokusnya harga diri. Ada orang fokusnya dia ngomongin soal cintanya, gimana cara mempertahankan cintanya, rela meninggalkan apapun demi cinta, bucin aja kerjanya. Ada orang ngomongin kekuasaan, dia rela nipu orang, dia rela membuat segala hal yang penting dia bisa berkuasa. Ada orang yang penting uang, nggak apa-apa nggak ketemu keluarga, nggak apa-apa anak nggak kurus, yang penting uang. Ada orang yang memang habisin waktunya untuk ini. Apa itu yang katanya untung nanti? Ibaratnya tadi kita ngomong all in waktu nih, apa itu? Teman-teman nanti coba hitung itu di rumah lah, kalian masih punya berapa pekan? Hidup ini ada kata 60 tahun adik-adik, kalian masih punya berapa minggu? Terus kalian berpikir, gue mau pakai all in buat apa ya? Mau pakai kejar semua itu, rugi. Kan udah dibilang, khusrin. Yakin? Kamu tuh udah, setidaknya kalau kamu mesti yang terlalu muda ya, coba tanya sama bunda-bunda kalian itu. Berapa banyak saksi mereka menyaksikan hidup orang-orang yang bucin ngejar satu perempuan dan akhirnya diselingkuhin? Berapa banyak orang yang habis terkumpul harta, bangkrut, rugi, ditipu orang lah, dicolong lah, kebakaran rumah habis, tinggal nyawa ibu aja. Ibu keluar benar-benar hanya dengan baju dia pakai, habis kebakaran. Dapat kabar dari Jakarta, di kampung mama tinggal nginep di rumah tangga gara-gara rumah habis. Semua seharta-hartanya apapun semua motor apa semua habis tuh. Padahal
dulu ditabung buat apa? Banyak tuh cita-citanya ditabung. Rugi. Ya, jadi musrik itu baru dunia. Setelah semua itu, oke kak, untung nih kak, nggak ada rugi-ruginya. Ini kekuasaan dapat, harta dapat, buat 271T gitu ya. Udah di tangan ya, menguasai segalanya. Wah, perempuan dia dapat, anak soleh-soleh gitu ya, dapat semua. Terus apa? Mati kan? Dibawa pulang satu sepeser pun nggak ada. Masuk ke alam berikutnya, alam kubur. Nah, nggak kebawa kan? Tuh, untung dari mana tuh? Nggak ada untungnya. Ini ya, capek banget, kebayang nggak sih? Capek ngumpulin tiap hari. Pak ngapain? Kerja, nyari nafkah, meninggal. Pak, nafkah nggak dibawa nih Pak? Ngomong coba, Pak, nafkah nih. Kemarin nyari nafkah mulu, bukan nyari aku. Nah, coba ngomong ke orang yang sudah meninggal itu. Kemarin bucin ngerjain cewek itu, ini ceweknya nih tiap hari ke siaran nih nggak dibawa. Ngerti? Jadi nggak dibawa, rugi. Majelis lulunya lama lagi sampai kiamat, kurang lebih kan menjadi buat tahun Allah alam, tergantung hari kiamat itu kapan ya. Oke? Dan makanya orang-orang itu mikir bahwa mereka nggak akan dibangkitkan, padahal mereka pasti akan dibangkitkan. Udahlah, nunggu lama di alam kubur bersama amal-amal yang sedikit itu, lalu dibangkitkan. Tada, nobar. Tahu ya, di umum masyarakat kan nobar, diputerin seluruh amalan-amalan isi hati, julid-julid di hati gitu kan ya, diputerin semuanya di sana. Nonton. Itulah kenapa pernah dengar hadisnya nggak? Nanti kita akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Terus pertanyaannya adalah, nanti kalau telanjang kita saling lihat-lihat lalu malu dong bersama Rasul? Enggak, semua akan fokus sama amalan masing-masing. Dulu Kafat nggak relate. Tapi kalian kebayangin nggak? Pernah nggak benar-benar punya pikiran terjahat, terjorok di kepala kalian? Nah, ditayangin tuh besok. Betapa malunya kita, ngerti kan? Kebayang nggak adegan yang kalian termalukan, termaksiat yang pernah kalian lakukan? Ternyata dari CCTV-nya Allah ditayangin tuh di situ. Kalian pikir kan kalian sembunyi kan? Kalian pikir kan? Laptop besar, tontonan nggak benar. Nggak ada benar, kita tahu ya ditayangin tuh. Deg-degan nggak? Nah, di situ Kafat mengerti. Pantas kita nggak fokus sama orang. Kemarin tuh Kafat ingat ada teman saking marahnya mau koruptor, dia bilang apa? Sumpah, gue tuh nggak sabar nunggu yaumil mahsyar atau nanti di neraka gue pengen lihat koruptor nasibnya kayak apa. Gue bilang gue nggak kepikiran loh. Gue kayaknya fokus ke gue bingung gimana ya. Karena gue tahu diri gue banget, gue tahu semua keburukan yang ada di diri gue. Jadi masuk angin live dan semua orangnya mampus. Ngerti gak sih? Kebayang gak betapa deg-degannya? Udah lagi tuh, habis itu kita masuk ke surga neraka. Yang di sini, sorry, timeline waktu nggak kepake karena kata Allah selama-lamanya. Maksudnya selama-lamanya itu lama ya? Enggak, selama-lamanya. Itu bahkan nggak pernah kalian pikirkan kan selama-lamanya. Kalian aja nunggu apa namanya lampu merah, ya, nunggu lampu merah semenit aja lama banget tuh, 60 detik. Kalian kebayang nggak hidup selama-lamanya? Kalau bahagia sih enak, bahagia selama lamanya. Kalau sedih, nangis selama lamanya. Orang-orang tahu nggak sih yang dia nanti diazab terus dia bilang, ya Allah, aku bisa nggak balik ke dunia untuk beramal? Telat. Kemarin suruh beramal malah kerja. Ya kan? Ya Allah, kalau gitu kalau nggak bisa balik ke dunia, kurangin deh sakitnya, ini sakit banget kan. Siksa neraka kan yang paling ringan dipakein terompah terus dipakein sendal. Ya kalau kita injak langsung kepala ini. Ya Allah, bisa kurangin nggak? Kata Allah, enggak. Ini sudah jatah gue di sini. Lu kan lu bebas, suka-suka lu di dunia. Hukum A diubah jadi hukum B. Allah bilang haram, lu bilang halal. Allah bilang halal, lu haramin. Allah bilang boleh, lu larang-larang. Allah larang, lu boleh-bolehin. Nah sekarang nggak ada. Ini udah bukan era lu di sana. Ya udah ya Allah, aku mau jadi tanah aja. Tanahnya udah debu. Kayak aku debu gitu. Gak bisa telat. Kita udah bersumpah jadi manusia di alam ruh. Kan dulu di alam ruh Allah tanya, yakin mau jadi manusia? Ntar ada ujian loh, yakin? Bala syahidna, iya aku siap jadi manusia. Kan gampang manusia nanti Allah. Kan tinggal nonton Quran kan? Iya benar, tinggal nonton Quran. Ntar kalau udah ngerti ada nabi-nabinya kan? Iya ada nabi-nabinya. Ntar kalau enggak, nabi udah meninggal ada ulamanya kan? Iya ada ulama. Gampang ya Allah, siap jadi manusia mah. Open book, ujian macam apa open book? Setelah jadi manusia, lupa.
Ada nabinya dibunuh zaman dulu kan gitu ya. Ada ulama dipersekusi kan gitu ya. Ada guru ngajar ngantuk, iya kan? Ya itu telat, waktunya habis. Makanya menarik nih, ketika nanti manusia dilemparkan neraka, itu kan jarak antara atas sampai bawah neraka tuh jauh banget ya, berpuluh-puluh tahun. Jadi dia akan lewat dilompatin tuh, set. Itu selama bertahun-tahun, nyampe anjir apa nih gitu ya, lama tuh. Nah pas lagi melayang-layang, datanglah malaikat kayak dementor gitu. Malaikat kayak dementor datang. Ini terjemahan bebas jadi bilang goblok. Dulu kan di dunia nggak pernah ada yang datang ke taklim remaja, nggak pernah ada ustaz datang ke situ. Di sekolah lu nggak ada pengajian, kuota lu nggak ada, di YouTube nggak ada ustaz, nggak ada pelajaran agama di sekolah lu. Kok bisa hidayah nggak muncul? Kok bisa? Nggak ada yang bilang itu haram, nggak ada. Kok bisa masuk neraka sih? Tiap hari ada ustadz yang ngomong, ada yang ceramah dari mama dede di subuh hari sampai malam hari, ada kultum tuh sebelum buka puasa itu. Semua ada tuh. Buka YouTube ada ustadz A, swipe, ada scroll di FYP, ada ustadz B, iya kan ya? Belum influencer agama. Kurang apa dari ceramah yang sejam sampai ceramah yang FYP 30 detik yang pakai musik lagi. Ada yang teng. Para saudara ini cerah, gitu kan ya? Kurang itu. Masih belum bisa dapat hidayah lu kayak gitu. Goblok. Mampus sekarang tuh. Nah gitu, karena sangat tidak masuk akal gitu loh. Kenapa kok bisa gitu? Jadi ketika diurut waktu segini sebentar, bayangin gak sih nih? Bayangin gak sih ada orang yang rela ya, nih dikasih waktu 60 tahun nih, ini manfaatin 60 tahun ya. Soalnya besok kan lu akan hidup selama-lamanya, terus 60 tahunnya gak dipakai, kan sayang. Kalian pernah nonton? Nggak ingat ya? Uang Kaget. Tahu Uang Kaget nggak? Ini mungkin mudah-mudahan yang tahu ya. Dulu ada acara namanya Uang Kaget. Dalam waktu kalau nggak salah 1 jam ya, disuruh ngabisin 10 juta. Wah itu langsung lari. Lari kan? Cuma sejam. Sampai kalah banget, kadang beli nggak penting banget sumpah. Beli apa udah sejam doang dikasih waktu untuk ngabisin duit 10 juta. Tololnya manusia tadi. Ngerti gak sih? Dia dikasih waktu 60 tahun yang ini sebenarnya sebentar banget dibandingin selama-lamanya. Tapi dia santai banget. Kan bisa besok hijrah, santai dulu lah. Iya, ini terjadi sama kita. Makanya emak-emak tuh suka gemes sama anak kadang sampai main tangan, karena emak-emak tuh tahu betul. Ih, kalau gue jadi lu bisa pulang waktu. Gue sholat tiap hari, gue sholat gitu. Kok bisa sih lu santai banget disuruh mandi susah? Ya Allah. Lah gue aja gemes sama anak gue yang malah sikat gigi. Setelah gue giginya harus ditambal. Ya ternyata penting sikat gigi itu. Dulu waktu disuruh sikat gigi, udah capek, udah malas ngantuk. Besok gigi udah lubang baru lu sadar. Ngerti ya? Selalu gitu tuh, anak-anak tuh susah dikasih tahu, padahal orang tua tuh kasih tahu karena udah ngalamin. Ya, khusri. Ini kalau ayatnya sampai di sini kelar, rugi semua manusia. Beruntungnya kita. Allah lanjutin, thanks God. Untung ada jalan keluarnya nih. Jadi ada orang nggak rugi, ada. Jadi ada orang nggak rugi, ada. Ya Allah ada. Illal ladina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Care each other, saling nasihatin, nggak cuma mikir dirinya sendiri, peduli sama sekitarnya, peduli sama orang lain, saling menasihati. Ini orang yang nggak kena khusri tadi, mau waktu berlalu udah mati 10 tahun, 20 tahun udah jadi minyak bumi tuh orang. Tetap kenang. Kalau dunia nggak kenang, langit yang kenang, tercatat pahalanya. Kalau dengan kata amal ya, nah nggak waktu. Ngerti ya? Itulah yang disebut ini tadi. Orang-orang yang beruntung, seluruhnya lintas waktu, menua tetap berbahagia, ya kan ya? Miskin kok senyum-senyum happy, gitu deh. Tidak bisa punya anak tetap bahagia, kehilangan orang tua tetap struggle. Apa yang dia punya? Orang-orang macam apa nih? Orang-orang macam inilah. Nggak ada yang bisa membuat dia tidak bahagia. Kenapa? Sorry, gua orang beriman, yang beramal soleh, dan juga orang yang care each other. Orang-orang kayak gini, ini sepaket ya. Orang-orang kayak gini, apapun yang dia pegang beruntung. Orang-orang kayak gini punya harta, jadi amal soleh, nggak mungkin dipakai buat keburukan. Kalau nggak habis buat dakwah, kalau nggak habis buat sedekah, apa bahaya aja pokoknya orang-orang kayak gini. Orang-orang ini kan dikasih kekuasaan, jadi bener. Orang-orang kayak gini dikasih pasangan, jadi bener.
Sebaliknya orang-orang kayak tadi itu dikasih pasangan cerai, selingkuh, dikasih harta habis buat maksiat, nggak pernah benar. Orang-orang yang beruntung ini dikasih apapun, dikasih nama baik, popularitas, centang biru, jadi kebaikan. Dikasih kemudian kesehatan, nyawa, jadi kebaikan. Ya, dikasih semuanya jadi kebaikan. Orang-orang kayak gini nggak ada ruginya. Ya. Nah, gimana caranya bisa jadi orang-orang kayak gini? Yang mau tidak mau harus dipaksa, harus diusahakan. Nggak ada rumus lain sebenarnya. Karena nggak ada orang bangun pagi hari, gila gue soleh banget kayaknya pagi ini. Kayaknya hafalan gue nambah 3 juz gitu. Nggak ada. Semua harus diupayakan. Makanya kan ada yang bilang ikhlas itu dilatih. Ikhlas itu dilatih. Ada yang bilang ya beramal itu dilatih, bangun subuh itu dilatih, dan kemudian kita menghargai waktu itu dilatih. Kita bisa suka sama Quran itu dilatih. Sumpah Afwan itu kayak kurang lebih 3 tahun lalu itu masih ngantuk dengar Quran. Serius. Jadi Afwan udah berusaha ya Allah putar murotal, ganti lagu pakai musik, ganti pakai murotal. Kalau Afwan dengar murotal, wah cocoknya memang pas mau tidur. Karena setiap dengar baru 1 halaman dan ngantuk. Karena nggak pernah kebiasaan, lama-lama dipaksa. Nggak apa-apa kata Ustadz, Afwan nggak apa-apa kalau dipakai buat tidur daripada denger yang lain dan murotal nggak apa-apa. Lama-kelamaan denger bisa nyambung, lama-kelamaan baca dari 1 halaman, 2 halaman, tau nggak? Kafuat khatam Quran kedua kali. Pertama kali itu SD kelas 4 khatam Quran. Setelah itu nggak pernah. Tahu Afwan khatam lagi kapan? Ramadan tahun lalu. Karena udah dipakai maksiat banyak banget nih. Untuk ketemu 1 lembar, sumpah ngantuk. Bener-bener baca selembar ini ngantuk. Ya banyak setannya kali ya. Dan itu untuk Afwan paksa-paksa terus, berlatih terus, baru bisa kehataman tahun lalu. Kebayang gak perjuangan itu? Jadi ya tadi. Tapi gak apa-apa. Karena dipaksa. Gak percaya bahwa semua itu dipaksa. Gak percaya bahwa semua itu butuh proses. Coba silakan baca. Ada yang bisa baca? Nanti dapat hadiah. Saya Ustadz ya. Ada Ustadz di belakang, jangan. Yang depan ya, ada yang bisa baca nggak? Bisa? Kakak yang baju merah bisa baca udah? Yang merah. Nggak bisa, oke. Coba ya. Yang rakyat jangan ya, rakyat harus belajar bahasa Arab di rumah ya. Coba bisa dibaca nggak? Bahasa Arab bisa? Nggak bisa, Arab dulu nih. Nih, ini Afwan kasih rumus mantra, tapi jangan bilang-bilang ya. Jangan disebar-sebar, nggak usah direkam-rekam. Ini rumus bisa bahasa Arab, bisa baca Arab gundul dalam hitungan detik. Siap? Mau kan nih? Tapi jangan bilang-bilang ya. Nanti pulang-pulang pas orang bertanya, sumpah, lu bisa bahasa Arab gundul dari mana lu? Oke? Ini trik-trik yang bisa dijawab. Siap? Oke, ikuti kata-kata Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baca Arab gundul kafah. Coba lihat, baca barang-barang bersamaan. Siap? 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Pinter. Nice. Iya. Pinter terus. Mantap terus. Nah, sebagian ada yang amin bahkan. Padahal nggak ada aminnya. Beyond. Ini baca gara-gara mantra tadi atau bukan? Gara-gara apa dong? Simpel. Amal tuh terbiasa. Kalau nggak ada emak lu yang rewel tiap hari ngajak lu ke TPA waktu kecil, ngaji, dipukul-pukulin tuh baca Iqra. Lu malas malah, karena lu tau kan anak gue kayak gitu. Sumpah susah banget gue dengan Iqra ya Allah. Tapi kalau nggak ada emak kita kayak gitu, bisa lu baca ini? Nggak bisa. Ngerti ya sih? Semua aja memang butuh dilatih. Maka kalau mau tahu gimana caranya jadi orang yang beriman, beramal soleh, dan care each other, yang mau berdakwah dan lain-lain, nggak ada caranya kecuali pun kaji Islam. Nggak ada. Emang harus paksa-paksain datang ke sini. Sepi Kafuat, yang dugem lebih rame, yang ke festival lebih rame, tapi paksain. 10 tahun lagi kalian akan jadi orang yang berbeda dengan orang yang ngelakuin hal lain di luar sana. Karena kita hari ini hasil bentukan masa lalu. Al-Fatihahmu tadi hasil bentukan masa lalu. Dan kamu 10 tahun lagi adalah hasil bentukanmu hari ini. Oke? Jadi kamu tuh akan bisa membentukkan masa depan. Ini bukan rumus-rumus cenayang dukun-dukunan, bukan. Kalian bisa nentuin masa depan kalian dari hari ini. Tergantung hari ini bacanya apa, aktivitasnya apa, kebiasaannya apa. Kalau emang hari ini pemalas, siap-siap 10 tahun lagi ditunai itu.
Apa itu ya? Apa itu hasil kalian malas-malasan? Kalau kalian ini baca buku 1, 2, 3, 4, lihat setelah 50 buku apa yang terjadi sama hidup kalian. Karena isi kajian, walaupun ngebosan, walaupun boring, gak paham, tapi isi kajian, lihat 10 tahun lagi apa yang kalian dapat dari kajian-kajian itu. Sebaliknya ada orang tiap hari nonton film drakor, lihat tuh 10 tahun lagi dia apa? Yang satu jadi banyak ilmunya, yang satu jadi banyak insecure-nya. Itu udah pasti rumus. Kenapa kamu tahu? Kamu juga suka drakor. Kamu tahu bahkan setelah meninggalkan drakor, kamu jadi mencintai diri sendiri. Ya Allah, ternyata dulu tuh karena kamu kebanyakan nonton beginian. Padahal kamu ganteng-ganteng aja kata mama. Mana ada mama bilang kita jelek? Anakku yang paling ganteng. Yang bilang jelek iklan skincare. Lewat drakor. Mana ada drakor aktornya jelek? Atau begini mah mukanya kayak kita? Nggak ada. Sengaja dipilih itu supaya kalian normal insecure, jerawat satu muncul panik. Baju nggak matching panik, ya kan ya? Lama-lama punya standar-standar yang dari dulu nggak apa-apa. Emang lu pernah lihat bayi insecure bajunya kebolak-balik, sendalnya tuker-tuker, atau pakai baju seragam semua bajunya? Lah panik dia nggak mau ke mall. Nggak pernah. Bayi normalnya orang mah nggak ada gitu. Gara-gara lu nonton sesuatu yang bikin lo insecure, padahal itu mau jualan. Kenapa baju lu nggak boleh sama? Karena dia mau jual baju. Kenapa lu harus beli skincare biar lu ganteng kayak yang dia iklankan? Padahal nggak bakal mungkin. Emang dia udah orang Korea, emang lahirnya begitu. Kita dibikin gara-gara apa tadi? Ngabisin waktu untuk nonton yang gak penting. Tapi kalau ada orang fokusnya nonton kebaikan, kamu punya teman, ya Allah, ini sumpah nih, dia suatu hari nangis lihat air menetes di daun. Hah? Kata lo, ngapain lo? Luar biasa ya, Allah tuh bisa bikin kita tuh melihat bagaimana daun ini hidup. Tidak hanya sebatas daunnya, daun ini adalah cara Allah ngasih makanan melalui fotosintesis ke tumbuhan yang ini. Tuh kan, sumpah lu nangis karena daun nih. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dia terbiasa memupuk hatinya dengan kebaikan. Dia tuh gak lihat yang buruk-buruk. Jadi dia tuh hidayah tuh gampang banget. Lihat daun aja nangis, bersyukur. Makanya gue dulu gak lihat pas Ajim bilang ketika ada burung tiba-tiba buang air jatuh ke kepala kita, itu tanda Allah sayang. Kok bisa dari sekian banyak kepala kamu yang dipilih? Kata gue bilang, gue bisa sih orang kayak gini, positif thinking banget. Ya ternyata kebiasaan. Kalau kita gak kebiasaan, kita pesen es tadi kasih teh hangat aja ngamuk. Itu orang yang gampang ngamuk sama hal sepele itu. Saya saja nggak pakai es, kan kita pakai es, kayak santai itu. Kenapa? Itu kebiasaan. Ya. Dan terakhir, ketika ngomong golden hour, ini tadi kamu mau jelasin ya. Golden hour itu gambarannya kayak gini. Definisinya adalah periode atau masa yang sangat singkat dari suatu hari, yang itu kurang lebih setelah sunrise atau sebelum sunset, sebentar sekali. Itulah golden hour. Dan ternyata sudah disampaikan di dalam Quran bahwa nanti pada kita berbangkit di hari akhirat, kita merasa tuh nggak pernah tinggal di dunia melainkan sebentar saja, seperti waktu sore atau di pagi hari. Karena perbedaan waktu akhirat dan dunia berbeda, kita akan lihat, ya Allah, ternyata hidupmu dari lahir sampai mati itu hanya seperti dari maghrib sampai isya. Sebentar ya, golden hour. Semoga kita bisa manfaatin waktu kita sebaik-baiknya untuk kebaikan. Karena waktu terus berjalan. Satu-satunya yang gak berhenti saat kita berhenti itu waktu. Satu-satunya yang gak berhenti saat kita berhenti itu waktu. Waktu itu bilang bodoh amat. Gua nggak akan nungguin lu diem gua jalan, lu pakai buat positif gua jalan, lu pakai buat negatif gua jalan. Maka kita berpacu dengan waktu. Itu dari Kak Fuad. Silakan kalau ada mau sharing. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut, ada yang mau nanya? Atau masih pada mendigest man? Kalau bukan masih pada melongok semua soalnya. Masih lintas waktu. Lintas waktu masih apa? Jet lag. Masih di masa lalu ya. Atau masih menunggu foundationnya kering semua? Ada yang mau nanya, ada yang mau cerita? Oke, nah kita mau lanjut. Alhamdulillah di tengah-tengah, nggak di tengah-tengah sih, di tengah-tengah kita. Tapi udah di belakang. Ustaz Taufik Alberta udah ada. Ustaz, nah, kita pindah dulu. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz.
kita baru ketemu ya belum Ustaz. Insyaallah. Ya, berkah insyaallah. Nah Ustaz, mungkin kan tadi kita ada sedikit, nggak sedikit sih, banyak soalnya pada roaming semua Ustaz. Masalah waktu. Nah kalau pandangan Ustaz sendiri seperti apa Ustaz? Masalah waktu Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat kami untuk Kak Fuad. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dalam ketaatan, dalam kebermanfaatan untuk kita semua, khususnya remaja-remaja yang ada di dunia maupun akhirat. Ya, manfaat di akhirat. Tausiah juga Ustaz. Saya mau istirahat kalau bisa agak sahur. Nah, teman-teman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu ungkapan dari hadis Nabi, hadisnya sahih, la yataqarrabaz zaman, atau dikatakan la taqumus sa'ah hatta yataqarrabaz zaman. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali jarak antara satu waktu dengan waktu yang lainnya terasa dekat. Jadi dari waktu yang satu dengan yang lain terasa dekat, itu tanda akhir zaman. Bahkan Nabi mengatakan yang namanya 1 tahun itu seperti 1 bulan. Sekarang sudah ngerasain gak itu? Setahun seperti 1 bulan. Yang namanya 1 bulan seperti 1 pekan. Yang namanya 1 pekan seperti 1 hari. Yang namanya 1 hari seperti 1 jam. Dan 1 jam itu seperti daun kering dimakan api. Itu singkat sekali itu habis. Makanya para ibu, para bapak, orang tua kita coba dulu waktu baru-baru rasanya lihat cermin itu lesung pipitnya masih 2. Sekarang kalau ngaca semuanya lesung pipit. Betul nggak? Bu, ada nggak di ibunya? Itu keriput namanya. Ya kenapa? Karena waktu cepat betul rasanya. Makanya ulama, kita melihat waktu pandangan para ulama saja. Kalau melihat dari sisi saya, mungkin banyak ruginya juga kita yang merasakan. Ya, seperti yang disampaikan oleh Kak Fuad tadi, sudah banyak rugi lah kita ini. Tapi ulama dulu itu mengajarkan kepada kita. Ada seorang ulama ini yang disebut, dikatakan ulama zuhud pada zaman itu. Ulama ini, subhanallah, kalau mau ada yang bicara dengan dirinya, dia punya syarat. Syekh, ada yang mau bicara dengan Anda. Ada syaratnya, apa syaratnya? Berani berapa dia? Wani piro katanya. Subhanallah. Ini bukan soal materi, bukan. Ya, dikritisi juga sama muridnya. Ya, tuan guru, harus ditukar dengan materi. Bukan soal tukar materi. Orang yang mau ajak bicara denganku itu orang kaya. Yang dia banggakan itu hartanya. Yang paling penting menurut dirinya itu hartanya, itu uangnya. Sementara bagiku yang paling penting adalah waktuku. Maka yang berharga harus ditukar dengan sesuatu yang berharga. Baginya uangnya yang paling berharga, bagiku waktuku yang paling berharga. Maka waktu tukar dengan uangnya. Subhanallah. Makanya kalau kita, mohon maaf, memberikan hadiah kepada orang-orang soleh, para ulama, para guru, itu bukan semata-mata karena apa dan apa. Waktunya mahal itu, subhanallah. Itu yang pertama tuh. Jadi sekarang kita bisa membandingkan. Makanya kata orang barat, time is money. Itu orang barat. Tapi orang Islam apa? Al-waktu athmanu minad dahab. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Orang Islam tuh begitu. Emas tuh ada harganya. Lebih hebat waktu daripada emas. Apalagi emas Jawa, itu ada harganya. Ya. Nah, yang kedua, ada seorang sahabat Nabi, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada orang yang mau ajak bicara, ya Abdullah, fulan ingin ajak bicara. Apa kata Abdullah? Silakan datang, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Berhentikan matahari itu.
supaya matahari itu nggak bergerak. Bisa nggak kira-kira disuruh tahan matahari? Nggak bisa. Ya tahan matahari. Loh, kenapa ya Abdullah? Kenapa harus tahan matahari? Karena ketika aku berbicara dengannya, waktuku berjalan. Sementara yang dibicarakan itu urusan-urusan dunia dan manfaatnya. Aku tidak mau kehilangan waktuku hanya karena membicarakan urusan dunia. Tidak ada untungnya bagiku. Kalau mau, berhentikan matahari. Kalau tidak bisa, maaf, aku tidak mau bicara dengannya. Itu sahabat Nabi itu. Gurunya Imam Bukhari, subhanallah. Ya, gurunya Imam Bukhari. Kalau makan sambil nulis kitab. Subhanallah. Ya, ini kita juga mirip-mirip, sambil makan nulis WA. Mirip nulisnya, tapi beda itu patennya. Itu guru Imam Bukhari sambil makan nulis kitab. Loh, kok bisa? Gimana makannya? Disuapi. Tahu disuapin? Selama 30 tahun. Apa alasan beliau? Ya Syekh, kenapa Anda makan disuapi? Kenapa? Karena subhanallah, bagiku makan itu buang-buang waktu. Allahu Akbar. Kita ini kalau makan bukan cuma buang-buang waktu, buang-buang air. Makanya sampai setan juga ya Ustaz, subhanallah. Nah, makanya ini ulama tuh luar biasa. Gara-gara makan itu buang-buang waktu, nggak mau dia sambil nulis kitab. Subhanallah. Bahkan yang luar biasa lagi ada ulama yang kalau makan itu nggak mau dikunyah, harus pakai air. Roti-rotian itu ya. Di sana makanan pokoknya roti-rotian. Kalau kita nasi, tapi bisa juga tuh dipraktekin nanti. Saya punya teman kampus dulu kalau makan itu pakai air putih. Jadi di piring tuh saya kira itu untuk minum tapi dituang jadi banjir tuh. Saya juga nggak tahu itu. Itu saya tanya rasanya gimana, enak. Saya coba, naudzubillah. Ini orang aneh, tapi itu kenyataan. Tiap makan siang tuh pasti dibanjir air putih. Nah itu ulama dulu itu makan apa roti pakai air putih. Pakai air ya, air apapun. Ditanya, ya Syekh, kenapa Anda makan seperti ini? Menurutku mengunyah makanan itu buang-buang waktu. Subhanallah, ini hebat betul ini. Mengunyah makanan buang-buang waktu. Bayangin kalau teman-teman makanan yang paling makruh berarti makan kuaci. Itu ngabisin waktu itu. Ya susah bukannya, subhanallah. Ya kan? Makanya kuaci itu nggak enak ujungnya, kuacian deh loh gitu, habis waktunya. Nah maka dari kisah ini kita ambil kesimpulan, ternyata waktu itu begitu berharga. Sehingga ulama-ulama dulu itu umurnya cuma 40 tahunan, tapi karyanya banyak. Imam Nawawi hanya 46 tahun usianya, 45, tapi kitabnya tidak kurang dari 40 kitab. Subhanallah, itu kalau dikonversikan satu hari bisa membuat 2 karya itu. Ya, Imam Ibnu Jarir At-Tabari itu tidak lama usianya. Imam Syafi'i tidak lama. Makanya banyak ulama yang tidak nikah. Kalau teman-teman buka sejarah itu Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ulama tafsir yang sampai hari ini kitabnya menjadi rujukan para ulama. Al-Imam An-Nawawi yang kitabnya menjadi kitab terbesar nomor 2 yang dipelajari oleh seluruh umat Islam di berbagai penjuru dunia. Al-Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, itu tidak nikah. Kenapa? Sibuk bikin karya. Karena memanfaatkan waktunya. Itu ulama sekarang itu. Ulama dulu itu subhanallah nggak nikah tapi banyak karya. Ulama sekarang nggak punya karya, nikah terus. Subhanallah, beda itu. Untung saya bukan ulama ya. Subhanallah. Saya ubaru. Ulama yang sudah lama belajarnya. Makanya disebut ulama karena ngajinya lama. Lama. Kalau masih baru itu baru. Subhanallah. Teman-teman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka bagaimana caranya supaya waktu kita itu tidak sia-sia? Tadi sudah banyak disampaikan oleh Kak Fuad dengan luar biasa. Subhanallah, saya ingin menyampaikan begini. Sebenarnya kalau kita bisa memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita, sebenarnya waktu kita itu semua sama. Allah hanya kasih waktu 3. Ini nggak ada yang keluar dari waktu ini. Ya, apa yang 3 itu? Yang dikatakan pertama zamanul madi, waktu yang sudah lewat. Yang sudah lewat, merasakan nggak waktu yang sudah lewat? Merasakan ya kan? Cirinya waktu ini apa? Cirinya waktu yang sudah lewat itu, satu, dia tidak mungkin bisa kembali, nggak bisa kembali lagi. Makanya yang paling jauh itu apa? Yang paling jauh masa lalu kan? Itu
paling jauh 1 detik bisa balik nggak tadi tuh? Nggak bisa. Jadi yang paling jauh itu adalah waktu. Kalau bicara yang paling jauh secara tempat itu apa? Yang paling jauh dari tempat. Kira-kira menurut teman-teman nih, Bapak Ibu, tempat yang paling jauh itu apa? Kalau sesuatu yang paling jauh kita katakan waktu yang telah lalu itu jauh. Tapi ada tempat yang paling jauh di muka bumi ini. Apa kira-kira? Halo? Masih hidup nih? Ya, waktu ya dikatakan yang paling jauh tempat itu apa? Mau tahu nggak? Tempat paling jauh? Masjid. Ada orang yang rumahnya sebelah masjid tapi jauh banget ke masjid. Nah, jadi yang paling jauh itu masjid. Jadi kalau teman-teman nih, yang laki-laki, ikhwan khususnya, yang rumahnya dekat masjid dan dia tidak ke masjid, berarti membenarkan kalimat ini. Benar juga ya, ke masjid jauh. Tapi kalau ke mana tuh? Ke Eropa, ya, ke Bali, itu dekat betul. Nah, maka ini waktu yang pertama. Jadi masa lalu cirinya dia nggak akan pernah kembali lagi, nggak bisa tuh. Walau 1 detik nggak bisa. Yang kedua cirinya waktu ini nggak bisa diganti, nggak bisa diganti. Mau ganti dengan apa? Sudah habis waktunya, sudah lewat. Ya. Dan yang ketiga, waktu yang sudah lewat itu akan terus berjalan semakin jauh meninggalkan kita. Itu cirinya tuh. Tapi pertanyaan kedua, bisa nggak waktu yang sudah lewat ini kita perbaiki? Bisa? Caranya gimana? Ada di dalam Al-Quran, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, lihat atau bertakwalah kepada Allah dan lihat dirimu. Jadi untuk mengkoreksi waktu yang sudah kita lewati, itu lihat diri kita. Kira-kira kalau Ustaz tanya, yang lebih banyak yang mana? Waktu yang sudah lewat nih, banyak maksiat atau banyak taat? Maksiat banyak. Ya. Nah, yang paling banyak ternyata maksiat, banyak lalainya kita. Sholat duhur di awal waktu asar, itu kan? Betul nggak? Sholat asar di awal waktu maghrib. Subhanallah. Sholat subuh digabung sama sholat duha. Ibunya bangga lagi, ya Allah, alhamdulillah anak saya dapat hidayah. Sholat duha dia. Ternyata niatnya apa? Dubah. Usoli sunakat duha sama subuh. Subhanallah. Makanya jangan GR dulu ibu, cek anaknya sholat apa itu. Ternyata banyak maksiatnya, makanya kata Allah, lihat dirimu sekarang, tolong dilihat, tolong dicek apa yang sudah kamu lakukan di masa lalu itu. Kalau itu kebaikan, kata Allah, maka lanjutkan dan tingkatkan dosisnya. Itu kalau kebaikan. Jadi kalau amal soleh terus, ya Bismillah, gaspol, jangan berhenti. Tapi kalau itu keburukan, stop, berhenti sudah, jangan diulang. Ya, jangan diulang. Kenapa? Karena kita ini setiap hari diintai sama penembak jitu namanya mirsada. Tahu mirsad? Inna jahannam kanat mirsada. Jahannam itu seperti seorang sniper. Tahu sniper? Yang suka mabar tahu nih sniper itu kan? Itu setiap hari kita itu sedang diintai sama jahannam, cuma kita tidak sadar. Jadi ketika orang maksiat, masuk dia ke lubang jahannam. Jahannam itu bahasa Persia, dari bahasa Persia jahannam. Artinya lubang yang dalam. Nah, itu lubang yang dalam itu namanya jahanam. Jadi kalau teman-teman naik motor masuk lubang, kenapa? Ibu, aku kena jahanam. Subhanallah. Ternyata maksudnya lubang yang dalam. Kalau orang ngaji itu ngerti. Jadi ibunya juga nggak kaget karena ngaji juga. Oh, maknanya lubang yang dalam. Subhanallah. Itu lubang dalamnya dulu di zaman sejarah ya Rasulullah itu adalah sesuatu yang dilempar ke jahanam dari sejak jahanam diciptakan baru sampai hari ini. Kalau dikatakan Allah ini orang dalam kita. Jadi kalau ada orang maksiat mirsada itu diintai. Makanya kata ulama tafsir begini,
Nah, ini sambil mampir-mampir tafsir ya, tidak apa-apa ya, biar dekat sama Quran tuh, karena kita sedang berada di cinta Quran. Ya. Nah, maka itu orang yang berbuat maksiat misalnya, oh dia durhaka sama orang tua, dia bohong, sebenarnya dia sedang menggali lubang jahanam. Understand? Habis makan keju nih. Jadi kalau ada anak yang nggak sholat, dia nggak nurut sama orang tua, hati-hati tuh. Hakikatnya saat itu dia sedang menggali lubang jahanam. Jadi kena tembak sama sniper tuh masuk ini. Makanya kalau apa, perbaiki waktu yang sudah kita lewati. Caranya muhasabah. Muhasabah tuh apa? Merasa ya Allah saya banyak salah. Ya kalau sama orang tua ya minta maaf lah sama orang tua. Jadi nanti pulang kajian nih sudah tuh datang orang tuanya, ayah ibu aku minta maaf. Waktuku banyak salah. Nah, supaya apa? Yang lalu itu yang jelek dihapus sama Allah. Kalau sudah dihapus, maka lembaran baru itu kan. Nah, tinggal waktu yang kedua yang Allah berikan zamanul hadir. Waktu yang sekarang. Sekarang nih, waktu sekarang. Sekarang ini kita ada di mana? Cinta Quran. Jam 10.31 kurang lebih. Ini waktu sekarang. Cirinya waktu yang sekarang itu sebentar. Nggak lama itu. Makanya 5 menit nanti itu sudah masuk waktu sekarang atau masa lalu? Masa lalu. Kenapa waktu sekarang itu sebentar? Karena waktu yang sekarang berada antara waktu yang sudah lewat dan yang akan datang. Makanya nggak lama. Ngaji itu nggak lama, 2 jam paling lama. Ya. Makanya namanya majelis ilmu. Majelis itu duduk tapi sebentar. Itu namanya majelis. Tapi kalau ma'at, kok ada itu lama. Makanya syaitan itu sumpahnya qala rabbi la aqudannahum ala siratikal mustaqim. Ya, aku bersumpah ya Rabb, aku akan duduk di atas jalan yang lurus untuk menggoda cucu Adam. Tapi kalimatnya bukan dengan majelis la ajlisana, tapi la aqudanna. Kenapa? Duduknya lama. Kalau majelis sebentar duduknya. Kalau usah lama-lama ngaji sebentar, apalagi ini taklim remaja ini sudah bukan 1 kali 2 kali, ini sudah sering. Jadi ini saya yakin ini anak-anak soleh dan solehah semua. Jadi tinggal ricas saja, ricas, ya. Nggak usah lama-lama. Saking solehahnya itu katanya sekarang tahajudnya udah siang malam, Ustaz. Itu susah itu. Ya, saking solehahnya itu ya Allah belum adzan udah pada sholat katanya. Oh, ini bahaya ya. Makanya harus ada ada ngaji supaya imannya itu nggak terlalu turun lah. Ya, naik lagi, turun naik lagi. Dan waktu yang sekarang, walaupun sebentar, nggak lama, tapi di sini setan itu berperan. Ini setan main di sini. Apa? Jebakan setan itu apa di sini? Taswif namanya. Apa? Coba ulang. Taswif. Apa itu taswif? Taswif itu sifat setan yang membuat kita itu menunda-nunda kebaikan. Itu di waktu sekarang nih. Ayo ngaji nggak? Tali remaja tuh di Cinta Quran. Nanti bulan depan ada lagi nggak? Itu tuh nanti. Saya mau ngaji kapan? Nanti. Saya mau infak nanti. Saya mau hijrah nanti. Itu taswif tuh. Dan orang yang suka menunda kebaikan berpotensi dia nggak akan melakukan itu. Coba kalau nggak percaya, pernah nggak teman-teman merasakan menunda kebaikan akhirnya nggak melakukan? Pernah nggak itu? Pernah. Makanya mungkin yang belum nikah itu karena menunda nikah itu. Ya, ini sentilan buat para jomblo ya. Jadi Ulama kali. gimana? Oh, jadi ulama kali. Oh iya, ulama. Ya. Jadi karena sering menunda. Pokoknya kalau ada kebaikan, bahasa Quran itu apa? Segera kan? Jangan lama-lama. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegeralah untuk menuju ampunan Tuhan kalian. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Pertanyaannya, kalau lomba yang dicari yang cepat atau yang lama? Yang cepat. Pernah ikut lomba kan? Seandainya ada lomba balap keong misalnya. Jarak tempuh dari sini ke Mekah. Oh, itu yang panitianya meninggal itu. Itu yang dicari juga yang paling cepat. Kenapa? Allah mau supaya jangan sampai kalah cepat sama Israel. Karena Israel ini kalau sudah datang, itu nggak ada toleransi itu. Kita bukan nabi. Kalau nabi ditawarin, ya Musa mau diperpanjang atau mau dicabut nyawanya sekarang, itu nabi. Dan nabi jawabannya pasti dicabut saja lah. Mau ketemu sama Allah kekasihnya.
Coba kalau kita dapat penawaran dari malaikat, Torik, mau sekarang atau mau diperpanjang? Kira-kira jawabannya apa tuh? Masuk mana dulu nih tapi? Awal. Nah, Awal. perpanjang, malaikat santai, masih muda ini, perpanjang. Itu nenek saya lebih pantas tuh. Gak mungkin malaikatnya pindah ke neneknya. Nek, maaf nek, cucu nenek nggak mau diambil, nenek ya nggak mungkin. Jadi kalau sudah datang kematian itu nggak bisa. Makanya daripada kalah cepat dengan Israel, lebih baik kita lebih dulu berbuat kebaikan supaya kalau dicabut nyawanya dalam keadaan berbuat kebaikan. Coba itu yang paling indah. Jadi waktu dari semua waktu yang Allah kasih itu disimpulkan di ujung. Kalau ujungnya bagus, itu waktu terindah itu. Husnul khotimah namanya. Dan ini hanya diberikan kepada hambanya istiqomah. Istiqomah itu apa? Konsisten. Ya, orang kalau rajin taklim, punya cita-cita wafatnya di majelis taklim, itu akan Allah mudahkan. Tapi ada orang nggak pernah taklim, minta wafat di majelis taklim, itu halu. Teman-teman, ibu ini kira-kira punya cita-cita nggak wafatnya husnul khatimah? Punya ya? Mau nggak wafat di majelis taklim? Mau? Bener nih? Subhanallah. Tapi jangan majelis taklim yang ini Ustaz. Nah orang ini kalau urusan mati gitu kan. Tapi betul itu, yang biasanya baca Quran, matinya baca Quran. Banyak di YouTube itu sosial media kan, yang sukanya apa? Misalnya dia sedekah, infak, itu ketika wafat daripada infak. Maka yang suka gosip, hati-hati itu. Tahu nggak? Dia ternyata mati tuh. Belum sempat istighfar lagi. Apalagi yang suka shopping, hati-hati nih. Ini momentum Zulhijjah ini, tolong perbanyak zakat mal. Zakat malnya stop dulu lah. Ya. Ini kalau suka shopping hati-hati tuh. Shopping itu sepakat biasanya sama drakor, ya, karena screennya sudah bisa dibagi dua itu. Baik, kalau suka shopping, kira-kira matinya lagi ngapain tuh? Lagi shopping. Lagi check out, dia wafat. Apa yang terjadi? Jenazahnya dikirim pakai Gojek. COD lagi, repotin orang, subhanallah. Makanya hati-hati tuh, ya. Jadi mati itu tergantung kebiasaan dan yang menentukan itu waktu. Nah, apakah kita membangun kebiasaan itu di masa waktu yang sekarang ini Allah berikan atau enggak? Ya, maka subhanallah, seluruh perintah Allah kebaikan Allah perintahkan untuk disegerakan, jangan pernah ditunda. Ya, sekarang kalau teman-teman nih, Bapak Ibu, ada kesempatan berbuat baik, bismillah, jadilah orang yang justru pertama melakukannya. Ya, jangan mau jadi orang nomor 2 kebaikan. Kenapa? Karena kalau diikuti orang, jadi jariah nggak itu? Itu yang disebut tadi amal soleh, shadaqatun jariyah, ngalir itu. Kamu kenapa ngaji kalimat remaja? Saya ikut ini. Dia pertama, iya, subhanallah, bayangkan. Makanya sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu itu tidak bisa dikalahkan timbangan kebaikannya oleh siapapun. Walaupun oleh seluruh manusia, ulama, kiai, kecuali para nabi. Ya, ini diantara manusia. Semua kebaikan kita ini semua nih, ya, dari umat Nabi Adam sampai kita ini kalau ditimbang di atas satu timbangan tidak bisa mengalahkan timbangan kebaikannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena 6 sahabat masuk Islam. Karena sebab Abu Bakar. Di antaranya yang paling hebat itu Utsman bin Affan. Kenapa? Karena dengan hartanya, subhanallah, Utsman bin Affan itu mencuri amal. Utsman tuh kalau sekali infak, dulu ada perang Tabuk itu, Rasul lagi paceklik kesusahan. Rasulullah mengatakan, man jahaza jaizul usrah, siapa yang ingin meringankan beban dari tentara yang kesulitan. Utsman pulang ke rumah, dia ambil apa? Dia ambil uang 10.000 dinar. Itu kalau dirupiahkan 26 miliar. Banyak kayak itu. Itu pahalanya ngalir nggak ke Abu Bakar radhiyallahu anhu? Ngalir. 26 miliar. Sekarang ada orang, subhanallah, 21 triliun, tapi bukan sedekah. Sedekahul adzim. Luar biasa untuk sahabat Nabi. Jadi kalau dilihat kita ini ternyata punya waktu yang tidak lama, sebentar saja. Maka jangan sampai kebaikan-kebaikan yang Allah berikan ini kesempatan kita tunda. Nah, apa kebaikan yang di depan mata? Besok ada puasa sunnah, namanya puasa Arafah. Ini jangan sampai ada puasa. Ya, jadi kalau ngaji dapat ilmu langsung praktek. Ya, Ibu, besok saya puasa. Yang belum pernah puasa Arafah, besok puasa. Subhanallah. Kenapa? Dosanya diampuni 2 tahun. Yang telah lalu dan akan datang. Walaupun itu dosa kecil.
Ya, kalau mau dosa besarnya ya tobat. Tapi saya kira teman-teman ini dosanya masih dosa-dosa kecil lah, sesuai dengan badannya kecil-kecil. Kalau kita ini dosa kita udah banyak betul ini dosa besar. Ya. Contoh dosa kecil itu apa? Dosa kecil tuh keluar dari ruangan ini nginjek sendal teman, itu dosa kecil tuh. Suka begitu nggak? Nginjek sendal teman dosa kecil. Kalau nuker merek itu beda. Subhanallah. Ya. Jadi waktu sekarang ini jangan kita sia-siakan. Nah, yang ketiga ada waktu, namanya waktu yang akan datang, zaman mustaqbal. Dan waktu ini cirinya pasti datang. Kira-kira jam 12 nanti pasti datang nggak? Datang. Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah besok pasti datang nggak? Datang. Kiamat pasti datang nggak? Datang. Makanya jangan pernah mengatakan Ramadan itu masih lama. Jangan pernah mengatakan mati itu masih lama. Berapa banyak orang yang pamit tidur bangunnya di alam kubur, ada nggak gitu? Berapa banyak orang yang tiduran bangun-bangun di kuburan, ada? Ada. Jadi nggak lama itu teman-teman. Kalau lihat berita dulu 2 artis yang kecelakaan di tol, tau? Itu baru posting kan? Apa tuh kalimat tuh? Saya lupa kata-katanya tuh. Kita mau kemana nih gitu ya kalau nggak salah? Ada yang tahu nggak kita mau kemana? Nah, nggak lama kemudian kecelakaan tuh, wafat. Jadi nggak terlalu lama. Hidup itu singkat. Kalau sudah dicabutnya ruh, oh itu sudah beda alam itu kita. Makanya yang paling panjang umurnya sekarang siapa? Yang paling panjang umurnya bukan sekarang, dulu yang paling panjang umurnya siapa? Nabi Allah, ada nggak yang tahu? Bukan? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu usianya subhanallah 950, 1000 dikurang 50. Tapi ketika ditanya oleh malaikat, ini jawabannya unik. Nabi Nuh ditanya, ya Nuh, anta atwalul anbiya'i umran. Nuh, kamu itu nabi yang paling panjang umurnya. Kaifa wajadtal hayatan? Bagaimana perasaan kamu itu hidup dengan panjang umur itu? Apa kata Nuh? Wajadtu hayati kadarin laha babani dakoltu min ahidina wa kharastu minal akhir. Aku hidup 900 tahunan itu seperti ada sebuah rumah. Rumah itu punya 2 pintu. Aku masuk dari pintu utama, keluar ke pintu belakang. Coba bayangkan nih, masuk dari pintu utama, keluar ke pintu belakang, itu butuh waktu berapa lama? Perlu gojek nggak itu? Nggak perlu. Artinya singkat betul waktu itu. Singkat betul. Itu yang usianya 950. Apalagi kita hanya 60 tahunan kata Nabi. Itu belum masuk pintu udah wafat. Ya kan, makanya apa yang kita tunggu coba? Kalau bukan menunggu amal soleh. Jadi subhanallah, ini 3 waktu yang Allah berikan kepada kita, dan siapapun pasti punya waktu ini. Yang sudah lewat, yang sekarang, yang akan datang. Yang sudah lewat maka perbaiki dengan cara apa? Muhasabah. Yang sudah pernah dikerjakan yang baik-baik pertahankan, lanjutkan, tingkatkan. Yang jelek-jelek stop. Jangan diingat-ingat, sudah dikubur, ya, jadikan pelajaran. Waktu sekarang jangan ditunda ketika ada kesempatan berbuat kebaikan. Waktu yang akan datang itu adalah hasil dari waktu yang sekarang. Jadi kalau kita sekarang ini memanfaatkan, maka yang akan datang itu pasti akan bahagia mendapatkan kenikmatan yang sebenarnya, yaitu surganya Allah. Tadi sudah digambarkan. Makanya subhanallah teman-teman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan kita mengetahui betapa pembahasan waktu ini sangat luar biasa, kita menjadi hamba Allah yang pandai memanfaatkan waktu. Karena mohon maaf, barangkali sebagai penutup, mubadir itu jangan hanya diarahkan kepada makanan. Kita ini lebih sering mubadir arahnya kemana? Makanan. Padahal mubadir yang paling banyak itu waktu. Ya, mubadir paling banyak itu waktu. Subhanallah. Jujur, kira-kira dari ba'da subuh tadi bangun sampai jam sekarang ini sudah berapa waktu yang kita mubadirkan? Lebih banyak yang mubadir atau manfaat tuh? Mubadir. Ya, waktu yang mubadir itu cirinya apa? Tidak dimanfaatkan untuk berbuat kebaikan. Sedetik pun loh, itu lewat dari kebaikan, maka itu mubadir.
Dan orang yang mubadir kata Quran temannya syaitan. Innal mubadirina kanu min ikhwani syayatin. Makanya sampai tidur saja itu diatur dalam agama. Karena banyak orang mubadir waktu dari tidur. Betul nggak? Ya kan? Bahkan orang yang saking waktunya habis buat tidur, dia mendapat gelar kehormatan Abu Naum. Tahu tukang tidur? Ini masih sepupu sama Abu Nawas kayaknya. Ya. Coba tidur itu diatur nggak sama agama? Diatur. Makanya Quran menyebutkan waja'alna naumakum subata. Coba Quran itu nggak pernah ngomongin yang nggak penting. Mohon maaf. Kalau kita ngomong banyak nggak yang nggak penting? Banyak. Ngomong 2 jam nggak penting. Apa yang diceritakan aku nggak ada manfaatnya. Tapi Allah tidak mungkin membicarakan sesuatu yang nggak penting. Apa yang paling kecil binatang yang sering ada di sekitar kita tuh? Apa yang gatal-gatal tuh? Nyamuk. Nyamuk penting atau enggak? Kenapa penting? Siapa yang jawab penting tadi? Kenapa nyamuk penting? Siapa yang jawab penting? Kayaknya ternak penting. Allah tidak pernah menyebut sesuatu di dalam Al-Quran kecuali penting. Pertanyaan saya, kenapa nyamuk penting? Karena Allah menyebut nyamuk dalam Al-Quran. Ada nggak? Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqa. Allah nggak malu menjadikan nyamuk itu sebagai contoh. Coba nyamuk yang kita anggap gara-gara nyamuk ini diopnam oleh orang DBD itu kan. Tapi Allah jadikan contoh. Dan diteliti oleh ilmuwan, ternyata Masya Allah. Lihat kalimatnya. Fama fauqoha. Ini menarik. Nyamuk itu di atasnya fama fauqo. Ini kaidah bahasa Arab dulu nih. Fauqo itu di atas tapi nggak nempel. Itu namanya fauqo. Kalau nempel bahasa Arabnya ala. Ini air. Alma alal maktab. Air di atas meja karena nempel. Tapi itu misbah, al-misbahu fauqal bilad, lampu di atas lantai karena tidak nempel. Understand? Jelas ya? Nah, lihat kalimatnya. Fama fauqaha. Allah tidak mengatakan fama a'laha. Artinya apa? Di atas sayap nyamuk itu setelah diteliti itu ada makhluk hidup yang hidup di sana. Makhluknya apa? Wallahu a'lam. Ini yang suka meneliti, coba nanti kalau ada nyamuk cek di zoom ya, zoom bikin zoomnya dulu biar sama-sama kita nge-zoom. Bukan zoom itu ya, zoom alat. Nanti ada nyamuk bikin zoom lagi. Subhanallah. Ini Quran yang mengatakan, dan harus kita imani, jangan ragu. Nah, maka tidur juga Allah sebut, berarti tidur itu penting. Saking pentingnya ada aturan. Yang tidurnya tidak sesuai aturan, mubadir waktunya. Makanya ada orang tidur begitu bangun-bangun, itu zaman sudah berganti. Namanya Ashabul Kahfi, 309 tahun. Tapi itu dari Allah. Memang Allah selamatkan dia. Namanya rukud kalau di Quran disebutnya, bukan naum. Kalau naum itu rutinitas kita tadi malam tuh. Bapak Ibu, adik-adik, teman-teman, itu tidurnya naum namanya. Makanya muadzin memanggilnya dengan panggilan as-sholatu khairum minan naum. Tapi kalau ada temennya tidur 3 hari 3 malam tidak bangun, itu Ashabul Kahfi. Ya, bangunin supaya sudah mata uangnya tidak laku ini. Subhanallah. Jadi tidur itu tidak main-main, ada aturan. Maka nanti ada sahabat Nabi, dikatakan ini keponakannya Aisyah radhiallahu anha, itu gara-gara tidur jadi ulama besar. Tapi tidurnya pakai diatur, tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita lihat dulu tidur nih, coba gara-gara tidur syariat Islam itu ada. Salah satu maksud saya, gara-gara tidur ada syariat Islam. Gara-gara tidur itu terbebani syariat Islam. Contoh, mimpi basah. Tahu mimpi basah? Ini udah mimpi basah semua? Ini udah wajah-wajahnya. Coba, mimpi basah tuh dari tidur atau enggak? Tidur, nggak ada lagi begini, Ustaz saya mimpi basah lagi begini. Itu karena sebab tidur. Bahkan adzan itu dari mana? Dari tidurnya Sa'id bin Zaid. Beliau mimpi, radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ketika Rasulullah sedang rapat sama para sahabat, ingin memutuskan bagaimana cara memanggil orang sholat. Dulu belum ada adzan. Kata para sahabat, ya Rasul, bagaimana kalau kita panggil dengan lonceng, jarosh. Kata Rasul, jangan. Itu seperti Nasrani. Ya Rasul, bagaimana kita bakar api saja, nanti asapnya akan tinggi dan itu menandakan waktu sholat. Kata Rasul, jangan, itu majusi.
Lalu Said bin Zaid tidur, dalam tidurnya ketemu orang tua bawa lentera. Dikatakan oleh Said bin Zaid, ya fulan, aku beli lenteramu untuk memanggil orang sholat. Kata orang tua ini, jangan. Ala adulu kabi qaulin dzalik, mau enggak aku kasih tahu yang lebih bagus dari itu? Lalu disebutkan lafaz adzan itu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Lalu disampaikan oleh Said bin Zaid kepada Nabi, kata Rasulullah, "Shadaqta, kamu benar." Jadi sejak saat itu lafaz adzan hasil dari mimpinya Said bin Zaid. Itu gara-gara mimpi itu. Subhanallah. Bahkan Nabi Ibrahim menyembelih Ismail alaihissalam itu dari mana? Mimpi. Yang besok tanggal 10 kita mau lakukan itu, menyembelih hewan, itu dari mimpi syariat. Makanya gara-gara mimpi, gara-gara tidur itu ada syariat. Syariat kurban namanya. Gara-gara tidur itu adzan dikumandangkan. Lafaz yang sebenarnya sekarang. Gara-gara tidur terbebani syariat, namanya balik. Bahkan gara-gara tidur, subhanallah, itu orang Jerman sampai iri sama kita. Orang Jerman tuh kalau lihat dia cerita, saya itu kalau mau tidur harus pakai obat tidur, Ustaz. Ini cerita dari para asatid. Tapi saya lihat umat Islam itu enak betul, masuk masjid 15 menit itu tidur hari Jumat. Subhanallah. Ini Jumatan yang suka tidur nih, termasuk ini yang diceritakan. Subhanallah, bahkan tidurnya itu mimpi. Mimpinya nyambung sama Jumat depan. Tapi terlaluan ini. Subhanallah. Makanya tidur tuh bisa manfaat, bisa juga menjadi laknat, hati-hati. Nah, sekarang tidur yang manfaat, coba lihat. Ini kisah keponakannya Aisyah radhiyallahu anha, anak dari Asma binti Abi Bakar. Karena Asma dengan Aisyah adalah saudari, ya. Mereka bersaudara, adik dan kakak. Putrinya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ada namanya Urwah bin Zubair. Urwah ini satu ketika malam hari itu masih apa dikatakan bercanda, masih main karena masih kecil. Ya. Sampai waktunya sudah malam, Aisyah tegur Urwah ini, ya Urwah, Rasulullah itu tidak pernah melakukan ini. Rasul itu ba'da Isya tidur. Itu Rasulullah. Jadi kalau ini tidak mubadir waktu tidurnya, lihat cara Nabi. Ba'da Isya tidur. Kalau nggak penting-penting banget nggak usah lah. Ba'da Isya sudah tidur. Supaya apa? Malam bisa bangun. Subhanallah. Itu Urwah bin Zubair setelah mendengar nasihat itu tidak pernah lagi tidur malam. Ba'da Isya tidur. Malam bangun, dibuat belajar, dia buat munajat kepada Allah, jadi ulama besar Urwah bin Zubair karena sempat memperbaiki tidur. Makanya Bapak Ibu kalau ini mendidik anak, bagaimana anak itu menjadi anak yang bisa ihyaul lail, menghidupkan malam, waktu-waktu malamnya bermanfaat. Coba dicek tidurnya. Dan ini diajarkan di seluruh rumah. Pada Isya ada kegiatan, sudah ibu bapaknya juga nggak usah ngobrol nonton TV, main handphone, masuk kamar tidur. Bahkan salafus soleh dulu itu kalau sepertiga malam anak bayi itu harus dipukul supaya nangis. Ini salafus soleh. Karena ternyata nangis itu juga memberikan keberkahan. Kalau enggak, karena Ismail nangis, enggak ada air zam-zam. Betul enggak? Ya, kalau Ismail enggak nangis, ada enggak air zam-zam? Jadi nangis itu mendatangkan keberkahan. Air zam-zam, air yang barokah. Makanya salafus soleh itu kalau sepertiga malam dipukul itu anaknya, dipukul biar nangis. Setelah nangis ditidurkan lagi. Apa tujuannya? Supaya biologisnya itu dia kenali jam malam itu jam untuk bangun. Itu cara mendidiknya begitu. Tapi ini dari bayi, kalau sudah tua begini ngelawan, mukul lagi dia. Subhanallah. Maka dari kecil ajari tidur lebih awal, bangun lebih awal supaya waktunya diberikan keberkahan. Karena ulama-ulama dulu itu, coba cek sejarahnya, nggak ada ulama dulu yang malamnya itu tidur, kecuali tidur pada Isya, malam dia nulis karya, nulis kitab. Subhanallah. Termasuk Rasulullah tidur pada Isya, malam bangun menjelang subuh tidur sebentar, nanti tidur lagi sebelum zuhur sebentar. Tuh qailullah. Ya, qailullah. Kalau kita tidur sebelum zuhur itu bagus, sunnah Nabi itu. Kira-kira setengah 12 sama zuhur jam 12, tidur setengah 12. Ya, qailullah. Tapi jangan bablas. Kalau bablas itu bukan qailullah, itu kayak lelah. Ini beda tuh. Makanya tidurnya jangan tidur beneran, santai-santai tiduran. Nah, maka kalau kita bisa manfaatkan waktu ini, ya mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba Allah yang beruntung, jauh daripada kerugian. Ya, saya kira ini mudah-mudahan menambah hasanah untuk kita semua. Semoga Allah kumpulkan kita di tempat ini, Allah kumpulkan kita di surga Allah nanti di Firdaus A'la. Amin ya rabbal alamin. Syukran, Allah barik fikum. Oke, ada yang mau nanya?
Yakin nggak ada yang mau nanya? Ada? Off. Ada lagi yang mau nanya? Oke. Ada yang ada dua? Ada lagi? Biar sekalian. Tiga berangkat. Dua ya. Yang sebelah, yang cowok dulu, ntar baru ke mbaknya ya. Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustaz. Di zaman kita sekarang ini sebagai pemuda ya, banyak banget distraksi itu yang membuat kita teralihkan dari berbuat kebaikan gitu. Kemudian sehingga kita banyak melakukan hal-hal mubah, hal-hal yang dibolehkan saja, sehingga kita sulit untuk berbuat kebaikan gitu. Misalnya contohnya main game atau nonton film, baca novel dan lain sebagainya. Dan trik kita untuk terhindar dari kebaikan ini, menunda-nunda untuk tips dan triknya gimana kita bisa terhindar dari menunda-nunda dari melakukan kebaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung jawab atau mau langsung jawab atau gimana? Nggak usah. Oke. Sekarang tadi mana? Bismillah, izin bertanya. Tadi kan Ustaz kan ada kata tasbih, menunda-nunda kebaikan. Nah terus itu juga kan kalau nggak salah kan ada hadis itu ya yang bilang kalau misalnya kita niat untuk melakukan kebaikan itu kan udah dapat pahala gitu. Nah misalnya ya kita mau melakukan kebaikan tapi kan ada kerjaan jadi ketunda dulu. Ya terus tadi katanya kan dan biasanya berpotensi untuk tidak melakukannya. Apakah itu juga kita mendapatkan pahala? Gitu. Ada lagi? Ya sepaket sekalian. Tarik kedua. Tandain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bertanya Ustaz. Tadi kan Ustaz bilang ada tuh ulama yang sampai nggak nikah karena memakai waktunya untuk menuntut ilmu. Apakah kita boleh berdalih untuk menunda menikah karena untuk menuntut ilmu, Ustaz? Jadi waktunya lebih bermanfaat. Planning ada lagi? Biar paketan nih. Biar bareng. Silakan saja. Bismillah. Yang pertama, tadi sudah dijawab oleh Kak Fuad sebenarnya. Jadi kalau kita di zaman sekarang khususnya banyak distraksi tadi, kuncinya satu, Allahumma faksain. Ya betul nih, benar nggak? Paksa, nanti terbiasa, nanti akan merasa. Itu kuncinya tuh. Paksa dulu. Mohon maaf nih cerita aja, Ustadz dulu di pesantren itu baru masuk pesantren nggak bisa bahasa Arab. Ya, begitu 3 bulan itu bisa komunikasi ngobrol. Kenapa? Karena terpaksa kalau nggak ngomong bahasa Arab, dipukul, ditempelin, dibotak, dijemur. Ya, digontor dulu kan, tahu kan gontor itu ketatnya kayak apa? Nah, jadi karena terpaksa itu terbiasa. Kalau sudah terbiasa, lama-lama merasa tuh maksudnya gini, kok kayak ini nggak enak ya kalau nggak sholat nih. Nah itu tuh, udah merasa tuh, itu sudah nikmatnya ibadah sudah Allah kasih. Maka pertama memang harus paksain, Allah mau paksain. Nah, memaksa ini itu juga ada caranya. Kalau orang lagi waktunya sholat, sudah mendekat waktu sholat, dia sudah niat Allah mau paksain. Tapi masih mabar, itu nggak akan bisa terbukti faksainnya. Jadi kalau faksain itu ya tinggalkan. Yang membuat kita terdistract itu apa? Itu yang kita jauhkan dulu. Kalau enggak ya nggak bisa. Ya, jadi maksanya itu nggak cuma lisan, tapi ada bukti. Paksa dengan gerakan melangkah. Nah itu yang pertama. Dan yang kedua, pasti dilepas dari tadi hubungan kita teman-teman
lingkungan yang baik. Mohon maaf kalau lingkungannya masih lingkungan yang nggak ngaji, ya susah mau ngaji, susah. Kalau lingkungannya masih tidak sholat, satu keluarga rumahnya, naudzubillah, tidak sholat, ya susah. Ya, makanya yang mendistraksi kita itu terkadang yang lebih kuat itu kan lingkungan. Sampai Nabi mengatakan, kamu kalau mau lihat karakter orang, lihat temannya siapa itu. Ya sudah, ukurannya teman. Makanya taklim remaja ini mudah-mudahan tidak hanya menjadi circle kebaikan di majelisnya, tapi circle kebaikan di sosial medianya juga. Nah, jadi teman-teman yang terus yang nggak baik gimana Ustaz, unfollow, jangan. Ya, yang kira-kira belum ini terus aja diajak baik-baik. Ya, diajak tanpa diejek. Kita kan kadang ngajak tapi ngejek, ngaji lu bau Fir'aun tahu, jangan. Ngajak tapi ngejek, akhirnya orang apa? Orang nggak suka. Ya, coba mengajak tanpa mengejek, subhanallah. Senyum, jadi banyak ketemu orang senyum dulu. Orang tua kan, oh ini pulang ngaji dia senyum terus walaupun gak ada orang, oh itu gila itu. Hati-hati tuh ya. Jadi itu pertama, paksa dulu, lalu kita masuk ke circle yang memang bisa mengarahkan kita kepada kebaikan. Nah terus yang ketiga, ini juga penting, kalau ternyata kita gagal, ada namanya mu'aqabah. Mu'aqabah itu apa? Kasih hukuman sama diri. Kenapa? Tadi Ustaz cerita, kenapa Ustaz 3 bulan bisa bahasa Arab di pesantren? Karena ada hukuman. Jadi hukuman itu boleh. Ya hukuman boleh. Apalagi subhanallah, kita tahu betul karakter kita. Jadi kalau menghukum itu yang kita nggak suka, jangan menghukum yang kita suka. Nah, itu makin terus maksiatnya nanti. Ustaz punya murid di sekolah nggak ngumpulin tugas, itu disuruh lari, dia bersyukur. Lari keliling lapangan tuh 10 kali, alhamdulillah. Tiap ada tugas ternyata nggak ngumpulin, kenapa? Dia suka sama lari. Ustaz salah juga ini. Begitu dicek yang satu lagi disuruh bersihin kamar mandi, kok dia betah, dia suka. Ternyata hobinya di rumah bersihin kamar mandi. Makanya kamu yang suka bersih kamar mandi lari. Kamu yang suka lari bersih kamar mandi, besoknya kapok ngumpulin dia tugas. Makanya kalau kasih hukuman tuh ibu buat anak-anak ini pendidikan, coba jangan dikasih yang dia suka. Nanti dia akan berada di zona nyaman itu, dan dia mengulang kesalahan. Subhanallah. Ya, jadi itu penting. Kasih hukuman terserah hukumannya apa. Mungkin saya kalau nggak sholat zuhur, saya traktir temen nih. Nggak sholat asar berarti 2 orang. Bayangin kalau 5 waktu nggak sholat berarti 5 orang. Begitu insya Allah anaknya yang memperbaiki diri, ibu bapaknya miskin. Nah uang dari mana itu subhanallah? Ya tapi tidak apa-apa ibu, itu kebaikan subhanallah. Ya daripada dituntut di akhirat, lebih baik minta di dunia untuk memperbaiki anak-anak. Jadi Ustaz kira itu dipaksa, kemudian dipaksa juga ada gerakannya, kemudian circle-nya, dan juga kasih hukuman pada diri. Ingat teman-teman, Allah kasih kita nikmat begitu banyak, Allah cuma minta satu. Apa? Gunakan nikmat itu di jalan yang Allah inginkan. Sudah, selesai. Ini Allah nggak minta macam-macam. Kalau nikmatnya digunakan di jalan yang Allah mau, bersyukur, beruntung kita. Ya, jadi itu ya. Kalau poin ini masih nggak bisa juga, mohon maaf ini ahli rupiah yang harus datang. Minta di rupiah tuh. Ini mungkin ada jinnya itu ya. Nah, baik, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tadi. Oh ya. Mau kebaikan tuh dia ada kerjaan ya. ya. Jadi gini, Ukti. Jadi niat itu harus ada gerakan. Kalau cuman saya mau niat nggak ada gerakan, itu namanya baru kalau dikatakan para ulama itu disebutnya adalah baru dikatakan keinginan, angan-angan bahkan angan-angan belum niat. Karena niat itu ada gerakan. Contoh. Ya Allah, saya mau tahajud nanti malam, itu kan niat tuh. Dari habis maghrib itu niat. Ya Allah, saya mau tahajud nanti malam. Nah, niat itu dibuktikan dengan kesungguhannya. 1, dia tidur lebih awal. Yang kedua, pasang alarm 13. Mungkin kalau 1 udah dengar. Ya, yang ketiga, titip pesan ke rumah, orang-orang rumah tuh. Ayah bunda, bangunnya aku masih kurang pas. Titip pesan seperti komplek. Pak, kalau nggak bangun gedor sama siapa? Nah, kalau sudah dilakukan itu semua ternyata nggak bangun juga karena tidurnya Ashabul Kahfi tadi, maka itu sudah dapat pahala itu. Nah, itu yang dikatakan niat.
Tapi kalau saya mau tahajud, tidur jam 2, nggak pasang alarm, terus nggak pesan sama orang rumah, itu bukan niat, itu angan-angan, itu nggak bisa. Jadi niat itu ada gerakan. Saya besok mau ikut taklim remaja, tolong ya diingatkan ya. Sudah siapin baju, sudah siapin mungkin mau bawa makanan, sudah siapin apa? Ternyata qadarullah nggak jadi. Karena apa? Mungkin ya sesuatu ada musibah dalam keluarganya. Maka itu sudah niat, itu dikatakan niat. Ya, jadi sekecil apapun ada gerakan, itu baru mendapat pahala niat. Beda sama yang udah istiqomah. Ini awal-awal nih. Kalau yang istiqomah itu memang dia nggak melakukan karena utur, itu sudah pahala. Makanya kata Nabi, kalau ada orang safar di dalam perjalanan, dia sakit, ya, dia tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang dia dilakukan selama dia sehat dan dia tidak safar, maka ketika safar, ketika sakit tetap pahalanya mengalir. Itu dikatakan falahum ajrun ghairu mamnun. Itu levelnya sudah istiqomah. Tapi kalau baru mau mengawali, itu harus ada gerakan supaya ada bukti. Jelas ya? Nah, oke, yang ketiga. Yang ketiga ini jadi begini. Jadi zamannya beda. Kalau ulama dulu itu memang fitnahnya belum besar. Ya, mereka sibuk dengan karyanya dan fitnahnya belum besar. Sekarang kalau kita nunda nikah, itu fitnahnya gede nggak itu? Susah sekarang. Kenapa? Karena sekarang kita bisa maksiat dari sosial media. Ya, dia nggak nikah tapi temannya semua laki-laki semua. Subhanallah. Kenapa? Karena sekarang itu gampang betul, susah betul jaga pandangan. Jadi fitnahnya banyak. Makanya kalau menunda-nunda kebaikan soal nikah, kita harus punya ukuran. Apakah yakin kita bisa menjaga diri dari pandangan, kemudian syahwat kita? Makanya Nabi menyarankan kalau belum nikah tuh puasa, banyak puasa. Jadi ini yang disebut dengan jomblo soma godin. Tiap hari nawaitu soma godin. Karena sekarang banyak itu, teman-teman tahu nggak kenapa orang Betawi itu kalau nikah pakai roti buaya? Ada kan? Roti buaya kan? Ternyata buaya itu setelah ditanya, buaya itu binatang yang paling setia selama tidak naik ke darat. Jadi kalau ke darat itu sudah buaya. Nah, sekarang fitnahnya itu banyak. Makanya jadi kalau melihat dari keadaan sekarang ini, ya, menunda pernikahan itu nggak baik. Apalagi level kita yang memang kita ini tidak sibuk dalam keilmuan, berkarya. Kalau nuntut ilmu beda dengan berkarya. Ya, kalau ulama itu kan dia buat kitab. Kita ini nuntut ilmu. Bukankah nikah itu ibadah? Kan jadi sempurna pahalanya. Jadi nuntut ilmunya sendiri. Kalau sudah nikah berarti nuntut ilmunya berdua. Itu jadi pahalanya, jadi imannya jadi sempurna. Maka nggak ada alasan untuk para pencari ilmu untuk menunda nikah. Ya, ketika memang ada jodohnya di majelis ilmu, maka ya sudah, bismillah, segerakan, jangan ditunda-tunda. Ya, kira-kira kapan habis zuhur? Habis zuhur kita masih di sini kok. Syukuran, tenang. Allah barik kopi. Ya. Oke, ada yang mau nanya lagi? Atau ada yang mau ngamar balik sekalian? Terpanggil mancing. Oke, terus ada yang mau nanya lagi? Atau udah mulai protes oke. Kenapa mas sekarang aja mau biarin bareng? Apa nggak mau nikah juga? Oh, kirain. Boleh. Gini, bismillah. Tadi kan cara untuk menghargai waktu itu kan jangan menunda-nunda. Tapi kan ya seperti yang kita tahu lah, bahwa iman itu kan naik turun. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lagi di bawah nih, lagi males-malesnya, ada nggak tips buat kita biar buat naik lagi gitu, biar semangat lagi. Ini nggak ada yang mau barengan lagi ya, biar nggak maju. Oh, dan biar nggak lagi terus nyoba dulu. Satu lagi langsung aja. Langsung tuh mikir di situ tuh. Nah, ya. Depan dia. Oh mati kita lagi menurut sih. Kuburin. Lobet. Oh guys. Mungkin dimatiin sama anggota dewan kali ya mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya,
Perkenalkan Ustaz, saya Rakean dari Jakarta. Saya pengen bertanya. Jadi ini juga menunda-nunda kebaikan ini juga adalah salah satu hal yang saya masih struggle banget gitu Ustaz. Terutama ketika 4 bulan lalu qadarullah innalillahi ibu saya meninggal. Dan itu memang membuat saya tuh jadi sebetulnya kayak kehilangan arah sih ya. Saya tahu arah saya tuh mau kemana gitu, tujuan saya gimana. Tapi saya kehilangan yang menuntun saya ke sana gitu. Ya itu selama ini ibu saya gitu yang selama ini nge-reminder saya buat ngaji, buat ini gitu, buat jangan menunda kebaikan dan lain-lain. Bahkan ini adalah majelis taklim pertama yang saya datangin semenjak ibu saya meninggal. Ini baru pertama kali. Dan apakah ada tips gitu untuk kita tuh bisa lebih mandiri gitu Ustaz? Karena memang selama ini saya nggak bisa pungkiri bahwa saya sangat tergantung sama beliau gitu dalam memang memulai kebaikan. Itu sih Ustaz. Oke. Jadi kalau Wah, ini. Silakan Mas Fuad atau Ustaz Cedok. Saya share pengalaman dulu aja, nanti kemudian Ustaz bisa ngasih dalil dan teorinya ya. Karena ini saya ngalamin banget sebagai seorang milenial akhir ya. Jadi dekat dengan Gen Z awal kan ya. Ini Gen Z, ini milenial. Iya, tapi akhir gue. Lu awal kan? Gen Z awal. Gen Aduh ini. Kan dia mau ikutan lagi yang gitu aja nih. Ya, jadi Teman-teman bisa. saya itu saya nggak tahu ini karakter atau apa ya. Kayaknya emang alasan aja sih. Tapi nggak tahu kenapa orang itu mageran, pemalas, apalagi juga introvert. Jadi keluar rumah aja tuh udah malas banget. Makanya satu hal yang paling saya syukur dari kemajuan teknologi itu adalah Gojek. Saya harus ingat Gojek, saya nggak pernah ke pasar, beli apapun tuh di rumah gitu. Bener-bener saking dulu waktu orang pandemi stres, saya bahagia banget. Karena semua orang ngerasain bagaimana hidup kayak saya gitu. Jadi saya tuh nggak ada bedanya pandemi emang enggak. Ya jadi misalkan juga disuruh ngisi ke sini gitu. Itu nggak pernah kepikiran mau mampir kemana tuh nggak pernah. Datang pulang, diundang keluar kota sering tuh. Panitia luar tuh pengennya tuh ustadznya tuh diajak makan kemana lu enggak. Makanannya bawa kesini, kasih kotak juga nggak kasih bungkus, pokoknya nggak pengen, orangnya mager gitu. Nah, jadi emang dasarnya orang mager, sehingga menunda tuh temennya banget gitu. Kayak ntar deh gitu. Saya mengamini tadi yang Ustadz bilang, ketika Ustadz bilang bahwa paksain tadi, Allah mau paksain, itu jurus paling ampuh sih. Jadi saya berpikir dulu saya hijrah karena apa ya? Ternyata bukan karena ceramah, tapi karena nyemplungin diri gitu. Mau nggak mau tuh nyemplungin diri di sebuah tempat yang kamu tuh dapat amanah, itu tuh nggak bisa kemana-mana. Jadi kalau kamu tahu kamu tuh suka maksiat atau menunda kalau sendirian gitu ya, maka cari tempat yang kamu tuh mau nggak mau di situ ketemu orang mulu, rame gitu kan ya. Ada temen, ada job desk. Waktu itu saya terjun ke dunia lembaga dakwah. Dari sederhana bantuin nyuting, bantuin ngedesain, bantuin apa, pokoknya nggak boleh jadi orang yang cuma nggak punya temen di rumah gitu loh. Karena pasti nggak ada tanggung jawab kan. Sedangkan kalau maksain diri minimal, walaupun kesel kayak mana udah jadi belum ditanya, deadline-nya gini kayak ditagih lagi. Tapi kalau kayak gitu nggak maju. Karena saya bukan tipikal orang, ada tuh tipikal orang memang yang dia tuh suka to-do list, gitu kan ya. Setelah itu dia kerjain, istiqomah banget. Saya tuh nggak bisa, saya tuh mau dipecut gitu, tahu diri gitu. Bahkan salah satu alasan saya menikah, karena saya butuh sosok itu. Pernah kejadian suatu hari istri saya pulang kampung seminggu, dan itu seminggu paling hancur dalam hidup saya. Bener-bener punten ya, bahkan nggak ke masjid Ustaz. Bener-bener karena kayak ngerasa kayak nggak ada yang kayak mager gitu. Ya udahlah nggak apa. Bener-bener bangun tidur, terus buka pintu rumah tuh udah malam. Jadi karena habis subuh tidur lagi, main HP, tidur lagi. Bahkan itu posisinya sampai seluruh sampah tuh di pinggir-pinggir saya loh. Biasanya kan kalau pagi tuh udah pasti bangun, dikumpulin sampahnya, ini nyapu rumah. Karena kayak tau kan ada rutinitas yang masa ya ada istri, masa ada anak, bapaknya gitu. Ada kenapa kayak ada yang nggak pernah disuruh sama istri sih, nggak pernah disuruh sama anak, tapi kayak ketika ada yang melihat terus ada yang ngerasa gitu ya. Bukan maksud tadi ya, ikhlas itu kan dipaksain. Memang sih ada orang tipikal yang kayak Allah maha melihat gitu ya. Bagi saya tuh sampai nanti di level itu, saya tuh maksain diri banget. Saya tuh nyemplungin diri di kajian yang bahkan saya nggak ngerti ustadznya ngomong apa, karena pakai bahasa Arab waktu itu. Serius. Tapi nggak tahu kenapa, bodoh amat lah, yang penting maksain gitu. Saya maksain dengerin kajian, walaupun saya nyari waktu itu bagian yang lucunya aja. Jadi dulu dengerin Ustadz Abdul Somad bagian Q&A. Yang penting paksain diri. Nah, nggak tahu kenapa menunda itu sepaket dengan tadi maksain. Kalau enggak kita maksain terjun itu pasti kita
nunda-nunda gitu. Komunitas dakwah itu penting, komunitas ngaji kayak gini penting. Kalau cuma jadi peserta kajian masih mungkin menunda. Tapi kalau habis ini bilang Talim Remaja, boleh nggak gabung jadi panitianya? Boleh nggak jadi gabung jadi pengurusnya? Saya ini ada kemampuan ini, amanah. Iya dulu aja, saya yes man dulu. Bisa nggak bantu ini? Yes. Yes dulu aja, habis itu baru terpuji dan aduh besok gimana ya? Tapi nggak apa, kalau nggak gitu nggak jadi-jadi. Ya jadi itu hanya sekedar sharing dari sudut pandang anak yang mager. Sampai detik ini saya tuh selalu, aduh gue mager di detik ini ya. Berarti nyari ke sana. Bahkan saya pernah bikin eventnya dulu, jualan tiketnya dulu, baru pikir besok mau ngapain di event itu. Kenapa? Kalau nggak gitu nggak punya karya. Gak tau kenapa kayak, bentar deh. Enggak, bilang dulu, bismillah, insya Allah tahun ini saya akan bikin show. Bulan ini, bulan ini ditentuin. Show apa, namanya ini, tentang apa, tentang ini. Pulang baru mikir, mampus tadi bikin apa gitu. Karena kalau nggak benar-benar kayak nggak ada karya, benar-benar nggak dipaksain gitu. Soalnya kejadian dulu, Ustaz saya nyuruh nulis buku lagi. Bener sampai ini udah hampir 6 tahun gak ada buku lagi. Setelah buku pertama tadi. Kenapa tadi? Karena Ustaznya cuma bilang, kapan bikin buku lagi? Ya nanya aja, nggak ada keterpaksaan. Jadi tadi semoga bisa nyari ya lembaga-lembaga atau komunitas yang bisa membuat kita terpaksa. Allah alam sih. Ya, jadi mager itu diganti, jangan malas gerak, makin gerak. Jadi positif tuh kata-katanya, ya. Nah, yang kedua tadi pertanyaannya, saya ambil kisah dari seorang ulama besar, Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu ketika seluruh ilmu sudah dimiliki, ibunya bilang apa? Kamu sekarang berangkat, ya, berangkat lebih jauh lagi. Untuk apa? Untuk mencari ilmu. Karena ilmu yang sudah dipelajari itu sudah semua. Apa pesan ibunya ini yang kita ambil kata-katanya, kata ibunya, sampai ketemu nanti di surganya Allah. Kira-kira kalau dengan bahasa ini, ibunya berharap ketemu lagi nggak di dunia sama Syafi'i? Dan saat itu usianya masih kecil, masih muda. Jadi disuruh pesantren, seolah-olah kalau bahasa anak sekarang, udah lu pesantren, jangan mikirin emak, pokoknya ketemu di surga. Apa pelajarannya? Yang bisa membimbing kita setelah kepergian ibu atau berpisahnya kita dengan ibu adalah ilmu. Makanya siapa namanya tadi? Rakyat. Nah, ini pilihan tepat datang ke Talim Remaja hari ini. Jadi mudah-mudahan nanti ini tidak hanya sekali tapi terus ya. Istiqomah ada taklim di mana ikut. Dan mudah-mudahan itu yang membimbing. Jadi ilmu yang membimbing. Karena orang tua kita itu yang sudah wafat, ada satu kabar yang datang dari malaikat kepada para almarhum itu menceritakan tentang anak keturunannya di muka bumi ini. Jadi kalau anaknya maksiat, itu dapat kabar maksiat. Sedih nggak itu orang tua? Sedih. Tapi kalau anakmu sekarang sering taklim remaja, ya walaupun telat sih, tapi lumayan lah. Subhanallah. Makanya tugas antum ini ya beri kabar baik kepada ibu yang sudah di alam kubur itu dengan cara terus berbuat baik. Dan yang membimbingnya adalah ilmu. Gak ada lagi tuh. Ya, ilmu yang diajarkan oleh para ulama yang benar-benar istiqomah. Ya jelas ya. Ya syukuran. Allah barik. Oke, karena sudah dekat waktu sholat, kami sudah bertugas nih kayak acara kayak event TV.